5 hari berlalu dalam sekejap mata. Liang San dan anak buahnya awalnya menetap di desa Yang, sementara Chen Jiawu, desa terdekat dengan desa yang di kaki Gunung Xiaoniu, menjadi ramai. Balai leluhur Chen Jiawu, malam. Aula leluhur ramai. Akhirnya, Chen Hu, kepala keluarga Chen, melambaikan tangan dan berkata, semuanya, harap tenang. Keluarga Liang harus tinggal sebentar dan memanen padi untuk setahun sebelum pemerintah daerah menyetujui mereka. Kepala suku, 5 hari telah berlalu. Orang-orang di dalam seharusnya aman. Kurasa klan harus segera mengirim orang masuk. Ada 20 hektar tanah subur di sana, mungkin lebih, kata seorang tetua. Di dunia ini, tanah subur sama dengan kekuasaan. Tidak, desa yang memang terkenal sebagai desa hantu. Kita sudah masuk lebih dari 10 kali dan semuanya menderita kerugian besar. Kita lihat saja nanti. Sudah terlambat untuk mencarinya sekarang. Bertahun-tahun telah berlalu. Kalaupun ada hantu, mereka tak mungkin bertahan selama itu. Sama sekali tidak. Hutan belalang masih suram dan menyeramkan, yang berarti arwah pendendam keluarga yang masih ada di sini. Pada saat itu, seorang tetua menghampiri Chen Hu dan membisikkan beberapa patah kata kepadanya. Chen Hu mengangguk dan berkata, sekian untuk hari ini. Semuanya, silakan bubar. Keesokan harinya, sebuah pos pemeriksaan didirikan di Chen Jiawu di jalan dari Yangchun ke Majiabao. Chen Jiawu, yang tidak mengetahui situasi sebenarnya di Yangchun, hanya bisa menunggu orang-orang di dalam keluar. Pada hari ke-7 keluarga Liang tinggal di desa Yang, Liang San memeriksa bengkel pandai besi milik Wu Jin. Wu Jin menggunakan Xiao Jin untuk mengeluarkan tai dan menempa 10 pisau pendek. Meskipun mereka tidak bisa memotong rambut dalam sekejap, peralatan mereka jauh lebih unggul daripada peralatan pasukan di kota. Liang San sangat puas, tetapi ketika ia berbalik, ia melihat Wu Tu berlari menghampirinya, mengatakan bahwa anggota keluarga Wu-nya telah dihentikan oleh orang-orang Chen Jiawu di kaki gunung. Liang San segera membawa Wu Tu menuruni gunung. Begitu Liang San melangkah keluar dari balik 2 pohon lokas yang ikonik, ia mendengar Wu Huo berteriak keras, mengapa kau tidak mengizinkan kami naik gunung? Apakah gunung ini milikmu? Prajurit pemberani, maksud kami baik. Desa yang terkenal sebagai kota hantu. Pergi ke sana sama saja dengan basmi diri. Seorang pria yang tampak seperti pelayan menasihati, matanya melirik Liang Shan dari sudut matanya. Jantung Liang San berdebar kencang, dan ia mengerti. Menghentikan keluarga Wu bukanlah tujuannya adalah memancingnya keluar. Saya dari Liang Shan. Saya tidak tahu mengapa orang-orang Chen Jiawu menghalangi klan saya. Kata Liang Shan dengan keras. Apakah Tuan Muda Liang? Tanya pelayan itu sambil membungkuk. Tepat, saya sudah lama mengagumi nama Anda. Kata kepala pelayan itu sambil tertawa. Mengapa kamu melakukan ini? Keluarga yang adalah dunia hantu. Aku penasaran bagaimana saudara Sanbo bisa selamat. Sebuah suara yang agak familiar terdengar. Liang San menoleh, dan seorang pemuda tampan muncul, mengenakan mahkota kecil, blus biru dengan sisi kanan tumpang tindih dengan sisi kiri, dan rok berlipit. Liang San mengenalinya sebagai Chen Yachuan, teman sekelasnya dari Akademi Lutai. 8 ahli dari Chen Jiawu menemaninya, masing-masing berbahu lebar dan berotot, memancarkan vitalitas. Namun, 2 di antaranya masih memiliki vitalitas yang terkendali, yang jelas menunjukkan bahwa mereka semua ahli dalam tahap pemurnian tulang. Yang Chun berada tepat di bawah pengawasan Chen Jiawu, jadi pertengkaran tak terelakkan jika mereka akur. Liang Shan menangkupkan tangannya dan berkata, salam, saudara Yachuan. Saudara Sanbo, apa kabar? Mata Chen Yachuan berkilat tajam saat dia memandang Liang San, seolah mencoba memahami sesuatu. Orang-orang ini datang untuk berlindung di Gunung Xiaoniuku. Aku heran kenapa keluarga Chen menghalangi mereka. Nada bicara Liang San terdengar tidak sopan. Meskipun mereka teman sekelas, mereka tidak akur dengan pria ini saat masih di akademi. Gara-gara Ma Wenxiu, banyak teman sekelas yang tidak menyukai Liang Sanbo. Wajah Chen Yachuan berubah dingin, dan dia berkata, aku ingin tahu apa yang membawa saudara Sanbo ke Gunung Xiaoniuku. Kapan Gunung Xiaoniu menjadi bagian dari wilayah keluarga Chen Anda? Chen Yachuan menatap Liang San sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku sudah lama tahu kalau saudara Sanbo punya ambisi besar, tapi sayangnya keluarga Liang tidak menghargai bakat. Kalau begitu, keluarga Chen kita juga punya seorang putri, berusia 18 tahun, bernama Xiniang, yang sangat cantik. Bagaimana kalau kau menikah dengan keluarga Chenku, saudara Sanbo? Dengan begitu kau akan punya tempat tinggal. Kurang ajar, Wu Tu melangkah maju dan berteriak. Keluarga Chen memiliki seorang putri bernama adik keempat, seorang wanita yang dikenal semua orang di 12 benteng. Kecantikannya tak terbantahkan, tetapi ia telah menikah 3 kali, dan setiap kali pengantin prianya meninggal mendadak di hari pernikahan mereka.
Wanita seperti itu adalah hal yang paling tabu di dunia. Kata-kata Chen Yachuan sungguh merupakan serangan terselubung di hatinya. Saudara Sanbo, apakah pelayanmu tidak sopan? Liang San tersenyum dan berkata, Wu Tu adalah saudaraku, apa yang dia katakan adalah apa yang aku katakan. Chen Yachuan menatap Liang San, diam-diam merasa geli. Liang Sanbo ini benar-benar telah jatuh ke dalam kebejatan, bergaul dengan orang-orang kasar. Saudara Yachuan, jangan buang waktu lagi. Kalau keluarga Chenmu tertarik dengan desa Yang, ikutlah denganku dan kau akan lihat sendiri. Tapi aku tidak bisa menjamin keselamatanmu. Setelah itu, Liang San memberi isyarat tolong. Chen Yachuan tampak terkejut dan curiga. Melihat ekspresi mengejek di wajah Liang San, ia pun geram dan melambaikan tangannya dengan keras. Kalian berdua masuk dan lihat. Tuan muda, kedua pria yang dipanggil langsung menjadi pucat. Wajah Chen Yachuan mengeras. Keduanya tak berdaya, gemetar saat mendekati dua pohon belalang itu. Di puncak musim panas, suasana dingin dan menakutkan muncul dari bawah pepohonan, dan kedua pria itu, meskipun memiliki kehebatan bela diri, gemetar ketakutan. Chen Yachuan mengumpat dalam hati, dasar orang tak berguna. Ia bertanya-tanya mengapa orang tak berguna seperti Liang Sanbo bisa datang dan pergi begitu saja, lalu mengapa ia begitu takut. Tiba-tiba, Chen Yachuan merasakan angin dingin bertiup di sekelilingnya, alisnya langsung membeku, dan ketika ia mengembuskan napas, gumpalan udara dingin keluar. Bahunya langsung bergetar. Ah! Ah! Kedua orang yang mengintai di depan berteriak dan berbalik. Chen Yachuan terkejut, suaranya bergetar. Apa yang terjadi? Mata kedua lelaki itu terbuka lebar, dan mereka melambaikan serta menepuk-nepuk tangan mereka dengan liar, seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti mereka. Orang-orang di belakang Chen Yachuan mundur satu persatu, gemetar saat mereka mengingat kisah-kisah mengerikan yang pernah mereka dengar sebelumnya. Liang San diam-diam menghela napas lega. Seperti dugaannya, arwah keluarga yang tersakiti telah menjadi penghalang bagi mereka. Inilah sebabnya Liang Shan tidak mengizinkan Zhu Qingyun untuk sepenuhnya membebaskan mereka dari penderitaan. Jika mereka menghilang, desa yang subur akan seperti wanita cantik yang berbaring terbuka di tempat tidur, dan 12 benteng akan seperti 12 serigala ganas yang akan menerkam mereka dengan ganas. Zhu Qingyun berkata kepada Liang San bahwa bahkan sutra kelahiran kembali pun tidak dapat menyelamatkan mereka, karena sutra kelahiran kembali adalah buku yang diedarkan di kalangan rakyat jelata untuk menyelamatkan orang mati, dan hanya memiliki sedikit pengaruh dalam meringankan penderitaan para hantu yang meninggal secara tragis di desa Yang. Hantu-hantu korban pembasmian yang tidak adil menghidupkan kembali adegan pembasmian mereka setiap hari. Hari demi hari, aura kekerasan mereka menjadi luar biasa kuat. Jika bukan karena saran Liang San yang menyulut hasrat mendasar mereka agar keluarga yang tetap hidup di dunia manusia, bahkan Zhu Qingyun pun tak akan berdaya melawan mereka. Wajah Chen Yachuan memucat. Ia menunjuk Liang San dan bertanya, kau manusia atau hantu? Chen Yachuan tidak percaya bahwa Liang San, yang berdiri di depannya, adalah orang hidup. Liang San terkekeh, melangkah mendekati Chen Yachuan, dan mencondongkan tubuhnya, sambil berkata, bagaimana menurutmu? Sang guru tidak berbicara tentang fenomena aneh, kekuatan fisik, kekacauan, atau roh. Jika seseorang tidak bisa melayani manusia, bagaimana mungkin ia melayani roh? Chen Yachuan tidak berani menatap Liang Shan, melainkan menatap langit biru. Ia buru-buru melafalkan pepatah Konfusianisme untuk menyemangati dirinya, menangkupkan tangannya, dan berkata, saya mohon maaf hari ini, dan akan datang untuk meminta maaf di lain hari. Setelah itu, ia berbalik, melangkah beberapa langkah, lalu berlari. Chen Yachuan kembali ke Chen Jiawu dan menceritakan kejadian di pintu masuk desa Yangchun kepada kepala keluarga, Chen Hu. Setelah mendengarkan, Chen Hu terdiam cukup lama. Chen Yachuan tampak malu dia tidak menangani masalah itu dengan baik. Chen Hu tiba-tiba berkata, Yachuan, kamu benar tentang satu hal. Kepala keluarga sudah menjelaskannya. Biarkan kakak keempat naik gunung. Chen Hu berdiri dan membanting tangannya di atas meja. Mata Chen Yachuan melirik ke sekeliling, lalu ia langsung bertepuk tangan dan berseru, hebat. Benar-benar hebat. Malam itu, ayah Chen Xinyan dipanggil oleh kepala desa dan diajak bicara selama setengah jam. Ketika keluar, pria tua itu membawa bungkusan besar dan berjalan dengan berat. Rumah kakak keempat adalah rumah tanah di Chenjiao, paling dekat dengan Gunung Xiaoniu. Rumah itu miring dan bocor. Pria tua itu memasuki ruangan dan mengucapkan beberapa patah kata. Seketika, isak tangis seorang wanita tua terdengar, dengan kata-kata samar, mengapa putraku begitu malang. Tak lama kemudian, terdengar suara wanita yang sangat merdu berkata dengan tegas, ayah. Ibu, kakak keempat bersedia menikah dengan Liang Sanbo. Pasangan lansia itu mendesah dan menangis sepanjang malam, dan tanpa mereka sadari, matahari terbit di timur. Hari itu adalah hari ke-8 sejak keluarga Liang memasuki desa Yang.
Chen Xin yang mandi dan berpakaian lebih awal, lalu duduk di tepi tempat tidur. Wanita tua itu mendandaninya di belakangnya, setiap usapannya sangat lambat. Meski begitu, pendandanannya akhirnya selesai, dan wanita tua itu pun menangis terseduh-seduh. Kakak keempat berbalik dan menghiburnya, "Ibu, jangan khawatir. Meskipun Liang Sanbo punya reputasi buruk, apa aku lebih baik darinya? Dia diusir, tapi tetap pergi ke desa Yang. Itu butuh keberanian. Ma Wenxiu sudah meninggal, dan keluarga Ma mengancam akan membasminya. Dia sudah berhari-hari di desa Yang tanpa insiden. Dia pasti pria yang tangguh. Jika aku menikah dengannya, kami mungkin akan jadi pasangan yang langgeng. Anakku, itu desa Yang, penuh dengan roh jahat. Aku tidak takut," kata suster keempat lembut. Dalam hatinya, Chen Jiao belum tentu lebih baik dari Yang Chun. Ibu dan anak itu berlama-lama di ruang samping selama setengah jam, dan lelaki tua itu, yang menuntun seekor keledai, terpaksa memanggil mereka dari luar. Saudari keempat keluar dengan gaun pengantinnya, dan lelaki tua itu tertegun, air mata mengalir di pipinya. Siang harinya, kakak keempat menunggangi keledainya menuju persimpangan jalan pohon lokas. Keledai itu tidak berani melangkah lebih jauh, sehingga kakak keempat terpaksa mengambil tasnya dan turun. Sang ibu terjatuh ke tanah sambil menangis, dan sang ayah yang sudah tua tidak punya pilihan selain tinggal di rumah untuk merawatnya. Adik keempat menatap pohon lokas tua itu, ranting-rantingnya bergoyang tanpa angin, memancarkan aura dingin. Adik keempat tahu bahwa begitu ia mengambil langkah ini, ia akan terpisah jauh dari keluarganya. Kakak keempat juga memiliki seorang adik laki-laki bernama Chen Yong, yang telah dipindahkan ke Majiabao. Setiap tahun, Majiabao mengadakan latihan militer berskala besar, menarik para pemuda kuat dari berbagai pos terdepan ke Majiabao, tempat mereka tinggal selama sebulan sebelum kembali. Kepala keluarga, Chen Hu, menjanjikan masa depan cerah kepada adik laki-lakinya, asalkan dia masuk desa Yang. Kakak keempat sudah hampir mati di rumah. Jika dia bisa berbuat sesuatu untuk keluarga, dia pasti masih berguna. Dengan pemikiran itu, kakak keempat tidak ragu lagi dan melangkah masuk. Kabut tebal pegunungan tiba-tiba mengepul, dan jantung Xin Yang langsung berdebar kencang. Ia berjalan perlahan, dan setelah sekitar setengah batang dupa, kabut tebal itu tiba-tiba menghilang, menampakkan lebih dari 10 hektar sawah. Ada sekitar 10 petani yang bekerja di sawah, semuanya mengenakan celana tebal. Saudari keempat merasa aneh, penduduk setempat jarang memakai celana panjang, dan para petani biasanya hanya mengikatkan gaun panjang mereka di pinggang saat bekerja. Saudari keempat segera menyadari bahwa memakai celana panjang saat bekerja memang sangat praktis. Sawah-sawah itu jelas baru digarap, sebagian air belum dialirkan. Saudari keempat melihat 4 atau 5 orang di kejauhan sedang sibuk membangun jembatan bambu, mencoba mengambil air dari gunung. Ini sangat berbeda dari dugaan saudari keempat. Apakah orang-orang ini benar-benar akan menggarap tanah tandus ini? Apakah mereka tidak takut hantu? Jalan setapak di bawah kaki suster keempat baru saja dibangun, cukup lebar untuk dilewati kereta kuda. Beberapa akar semak di sepanjang jalan setapak belum sepenuhnya tercabut. Tidak jauh dari sana terdapat desa Yang Chun, di mana atap yang terangkat terlihat, dan saat itulah gumpalan asap mengepul dari cerobong asap, menciptakan suasana yang penuh vitalitas. Kakak keempat tak dapat menahan diri untuk mempercepat langkahnya, hatinya yang putus asa tiba-tiba hidup kembali. Tak lama kemudian, dia tiba di gerbang sebuah rumah besar. Gerbang utamanya sedikit terbuka, tetapi salah satu pintunya miring dan tampak belum diperbaiki. Dinding kasa juga meninggalkan bekas-bekas tanaman rambat yang tercabut, membuatnya tampak seperti lanskap yang tergesek. Ubin lantainya berkualitas sangat baik, teraso, meskipun agak tidak rata. Kakak keempat mencengkeram erat bungkusannya. Apa dia benar-benar akan masuk seperti itu? Dia menawarkan dirinya seperti barang dagangan, menawarkan dirinya untuk tidur. Chen Xin Yang, kau pikir kau begitu tinggi dan berkuasa, kapan kau menjadi begitu hina? Chen Xin Yang ragu-ragu di depan pintu ketika tiba-tiba melihat seorang wanita gemuk bermata sipit membawa ember besar masuk dari luar. Wanita itu meliriknya sekilas dan bertanya dengan suara serak, "Siapa Anda?" Chen Xin Yang memberi hormat sedikit dan berkata, "Saya Chen Xin Yang, dan saya datang untuk melayani Tuan Muda Liang atas perintah Kepala Chen Jiao." "Kau," wanita gemuk itu tak lain adalah istri Liang, Sisi. Ia berkata, "Kalau begitu, ikut aku dan temui wanita tua itu." Chen Xin Yang dipenuhi rasa gentar saat dia mengikuti Sisi ke aula dalam. Setelah Si memasuki ruang utama dan mengucapkan beberapa patah kata, Chen Xin Yang mendengar bunyi derit alat tenun berhenti, dan kemudian seorang wanita tua yang tampak baik hati keluar. Chen Xin Yang segera mengangkat roknya dan berlutut sambil berkata, "Selir ini, Chen Xin Yang," memberi salam kepada wanita tua itu. "Kamu adalah Chen Xin Yang." Chen Xin Yang mengangguk. "Lihatlah aku." Chen Xin Yang perlahan mengangkat kepalanya.
Nyonya Liang mengangguk dan berkata, dia memang cantik. Chen Xiniang menundukkan kepalanya sedikit. Aku pernah mendengar tentangmu. Ekspresi wajah Chen Xiniang berubah, dan matanya memerah. Melihat ekspresi Chen Xiniang, Liang yang menghela napas, dia seorang wanita dengan nasib tragis. Mata Chen Xiniang dipenuhi air mata. Bicaralah, apa tujuan kepala keluargamu mengirimmu ke sini? Hati Chen Xiniang bergetar, dan dia langsung bersujud 3 kali, dahinya membiru dan ungu, lalu berkata, kepala keluarga memerintahkan saya untuk melayani Tuan Muda Liang, tetapi sebenarnya, saya di sini untuk mencari tahu kebenaran tentang desa Yang. Chen Xiniang sangat cerdas sejak usia muda, dan terkenal di mana-mana. Kalau tidak, ia tidak akan bisa menikah 2 atau 3 kali setelah pernikahan pertamanya gagal. Namun, setelah pernikahan ketiganya, secantik atau secerdas apapun Chen Xiniang, tak seorang pun berani mendekatinya lagi. Ia tentu tahu apa yang sedang direncanakan oleh kepala keluarga, Chen Hu. Nyonya Liang mendesah pelan dan berkata, patriarkmu tentu saja punya ide bagus. Saya minta maaf telah menempatkan wanita tua itu dalam posisi yang sulit. Nyonya Liang tersenyum tipis dan berkata, tidak apa-apa. Bisa menetap di desa yang saja sudah merupakan kebahagiaan yang tak terduga. Jangan serakah. Kebenaran tentang desa yang pada akhirnya akan terungkap. Bangunlah dan tunggu putraku kembali agar kita bisa melihat bagaimana mengatur semuanya. Saat senja tiba, Liang San kembali ke kediamannya dan melihat seorang wanita cantik di samping wanita tua itu. Alisnya digambar dengan indah, matanya cerah dan menawan, dan wajahnya memancarkan perpaduan kesedihan dan daya tarik. Setelah bertanya, ia mengetahui bahwa wanita itu adalah putri keempat Chen. Setelah berpikir sejenak, Liang San memahami niat kepala keluarga Chen. Ini memang langkah yang cerdas dengan mengirimkan seseorang yang sedang duduk di desa menunggu ajal, kekuatan sejati desa yang dapat diketahui. Saat itu, Wu Huo tiba-tiba berlari masuk dan mengatakan bahwa prajurit pribadi keluarga Chen sedang melakukan latihan militer di tempat pelatihan Chen Jiawu. Pasukan pribadi keluarga Chen, yang dikenal sebagai pasukan tanaman merambat hitam, mempelajari metode pembuatan baju besi tanaman merambat hitam dari suku Miao di 46 gua di barat daya, ribuan mil jauhnya. Benda ini sungguh menakjubkan, kebal terhadap pedang dan tombak, bahkan bisa digunakan sebagai kapal feri kecil menyeberangi sungai. Itulah perlengkapan yang digunakan Meng Huo dalam pertempurannya melawan pasukan Su. Prajurit anggur hitam berjumlah 500 orang selain mereka yang dipindahkan ke benteng utama, semuanya dibawa ke tempat latihan di kaki Gunung Xiaoniu untuk latihan. Pedang dan tombak berjajar di hutan, dan teriakan pertempuran menggetarkan langit bahkan tanpa Wu Huo melapor ke Liang Shan, suaranya dapat terdengar jelas. Liang Shan berpikir, Chen Hu memang rubah tua di antara keluarga bangsawan dari latar belakang sederhana. Langkah ini jelas merupakan taktik intimidasi militer, dan dengan bergabungnya Chen Xiniang, dia telah melancarkan 2 trik secara beruntun. Meskipun rubah tua itu penuh kebencian, ia juga mengingatkan Liang Shan akan sesuatu tanpa kekuatan militer yang memadai, mereka tidak akan mampu melindungi buah kemenangan. Sepertinya mereka harus memanfaatkan kesempatan latihan militer di luar musim. Liang Yangxi agak khawatir, takut kalau putranya secara impulsif membasmi Chen Xiniang untuk mencegah masalah di masa depan. Begitu melihat Chen Xiniang, Liang San mengenalinya sebagai wanita penggoda dan berbalik sambil berteriak keras, Liang Liang. Liang Liang. Liang Liang segera bergegas dan bertanya, Tuan Muda, apa perintah Anda? Malam ini, aku akan menjadikan Chen Xiniang sebagai selirku. Sebaiknya kau membuat persiapan yang diperlukan. Ketika Zhu Qingyun kembali, dia tiba-tiba mendengar bahwa suaminya telah mengambil selir, dan dia merasakan berbagai emosi. Liang San menarik Zhu Qingyun ke ruang dalam dan menghiburnya, menyampaikan fakta dan penalaran kepadanya. Sebenarnya, Zhu Qingyun mengabdikan diri pada Tao dan tidak bisa menikah. Pasangan itu telah mencapai kesepakatan tentang masalah selir. Sekarang wanita tua itu semakin tua, kelahiran seorang putra yang lebih awal juga merupakan cara untuk menghiburnya. Zhu Qingyun yang berbakti kepada orang tua, tentu saja mengerti bahwa wanita tua itu kesehatannya sedang buruk dan memang perlu segera memiliki cucu. Akhirnya, Liang San berkata bahwa Chen Xiniang adalah mata-mata keluarga Chen. Meskipun malam ini adalah malam pernikahan mereka, sebenarnya itu berbahaya. Jika mereka tidak bisa menaklukkan wanita ini dan membujuknya untuk menjadi agen ganda keluarga Liang, desa keluarga Liang akan kehilangan kesempatan bagus untuk berkembang dan akan mengerjakan semua pekerjaan untuk orang lain. Dengan 2 alasan kuat ini, Zhu Qingyun tidak punya pilihan selain setuju, tetapi kemudian memperingatkan Liang San untuk berhati-hati, karena wanita itu sangat tangguh. Saat bulan bersinar tinggi di langit, Liang San dan Chen Xiniang menyelesaikan upacara pernikahan mereka. Chen Xiniang akhirnya menghela napas lega. Sang pengantin pria meninggal sebelum upacara pernikahan selesai dalam 3 kali percobaan pertama.
Pengantin pria pertama jatuh ke air dan meninggal dalam perjalanan menuju tempat pernikahan. Pengantin pria kedua, bergandengan tangan dengan Chen Xiniang, memasuki ruangan ketika sebuah petasan tiba-tiba meledak, membuatnya ketakutan setengah mati. Pengantin pria ketiga mengadakan perjamuan besar untuk para tamunya, minum-minum untuk meningkatkan keberaniannya, tetapi meninggal karena terlalu banyak minum. Hidup Chen Xiniang begitu sengsara sehingga ia tak lagi banyak menuntut dari para pria. Meskipun Liang Sanbo seorang wanita jalang, Chen Xiniang tak punya pilihan selain menerimanya. Ia hanya berharap Liang Sanbo tidak mati mengenaskan di hadapannya. Jika itu terjadi, ia tak akan punya muka lagi untuk hidup di dunia ini. Seperti yang diharapkan, Chen Xiniang melirik mata dan alis Liang San lagi, dan merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Chen Xiniang merasa lega, tetapi Liang San tiba-tiba merasakan sesak di hatinya saat pasangan itu saling membungkuk, seolah-olah ia mendengar suara kaca pecah, lalu ia pun merasa lega. Sial, wanita ini benar-benar tangguh. Hampir saja. Liang San mengerti apa yang telah terjadi. Jauh di dalam jiwanya tersimpan serpihan jiwa Liang Sanbo, yang menjadi tameng pembasmi suami Liang Shan. Mungkinkah ini dianggap sebagai eksploitasi terakhir Liang Sanbo terhadap nilai yang tersisa? Liang Sanbo bertanya dalam hati. Larut malam, Liang San dan Chen Xiniang berpamitan kepada Liang Yangxi, ibu Liang San. Chen Xiniang juga berpamitan kepada istri pertamanya, Zhu Qingyun. Keduanya kemudian memasuki kamar samping. Setelah menutup pintu, Chen Xiniang sedikit gugup. Ia membiarkan pria itu memegang satu tangan, tetapi tangan lainnya mencengkeram ujung bajunya. Jantungnya berdebar kencang karena cemas. Liang San membantu Xiniang tidur, lalu merapikan pakaiannya dan membungkuk hormat. Xiniang buru-buru bangkit, suaranya bergetar, dan bertanya, "Suamiku, mengapa kau melakukan ini?" "Kakak keempat, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu." "Silakan bicara, tuanku." Liang San berkata, "Meskipun upacara kita sudah selesai, kita belum bisa menyempurnakan pernikahan kita." Saat mengatakan ini, Liang San merasakan kepuasan tersembunyi. Ia pernah dicekik oleh Zhu Qingyun sebelumnya, tetapi kali ini ia membalas budi Chen Xiniang. Adik keempat merasakan dengungan di kepalanya, dan raut wajahnya langsung muram. Ia tahu nasibnya tidak begitu baik, dan suaminya membuatnya menjalani hidup sebagai janda. "Kakak keempat, jangan salah paham. Setelah memasuki desa Yang, aku mengadakan upacara pengorbanan di balai leluhur desa Yang dan berjanji akan berpuasa selama 100 hari. Karena itu, wajar saja aku tidak boleh berhubungan ual." Saudari keempat dengan lembut menyentuh dadanya, berpikir, jadi begitulah adanya. Lalu ia berpikir, mungkinkah pengorbanan dan puasa menjadi alasan mengapa suamiku dan keluarganya bisa tinggal di sini? Kakak keempat benar. Itulah sebabnya arwah teraniaya dari desa yang tidak menggangguku. Liang San mengamati ekspresi itu dan berkata lembut. Kemudian ia dengan lembut menggenggam tangan kakak keempat dan berkata, "Kita sekarang keluarga. Aku tidak akan berbohong padamu. Lihat kakak tertuamu. Apa dia tidak punya sedikit pun sifat genit?" Chen Xiniang kini yakin. Bibinya, Zhu Qingyun, memang tampak naif dan tak berpengalaman. Ini berarti suaminya tidak sedang mengincarnya. Mendengar Liang San menyebut mereka sebagai keluarga semakin menghangatkan hatinya. Chen Xiniang, yang sangat cerdas, langsung memberi hormat kecil dan berkata, "Aku mengerti maksud suamiku. Aku lahir sebagai anggota keluarga Liang, dan aku akan mati sebagai anggota keluarga Liang. Aku tidak akan pernah melakukan apapun untuk mengkhianati keluarga Liang." Wanita cantik ini menunjukkan kesetiaannya. Dengan wanita secerdas itu, Liang Shan tak perlu khawatir. Etika feodal yang jahat mengikatnya erat, dan mulai sekarang, suaminya akan menjadi segalanya baginya. Jika mereka mengucapkan kata-kata manis dan berjanji bahwa orang tuanya akan pindah ke desa Liangjia bersama di masa depan, begitu pula masa depan adik laki-lakinya, itu akan terasa lebih tepat. Malam ini panjang, dan meskipun kita tidak bisa melakukan itu, kita masih bisa tidur berpelukan. Setelah itu, Liang San meraih tangan Chen Xiniang dan membaringkannya di tempat tidur. Setelah lampu dimatikan, Chen Xiniang membantu suaminya membuka pakaian, sementara ia sendiri hanya mengenakan pakaian dalamnya. Aura pria asing itu begitu kuat hingga jantung Chen Xiniang berdebar kencang. Ia hanya berharap puasa 100 hari itu segera berakhir agar ia bisa melayani suaminya dengan sepenuh hati. Chen Xiniang dulunya adalah mayat hidup, tetapi sekarang dia adalah mayat hidup, dan dia hampir merasakan kegembiraan pembebasan. Liang San tidak terburu-buru untuk tidur, dan malah menghujaninya dengan kata-kata manis dari abad ke-21. Itulah keahlian Liang San, dan setiap kata tulus dan tepat sasaran untuk memenangkan hati seorang wanita. Secerdas apapun Chen Xiniang, ia belum pernah mengalami hal seperti ini. Di dunia ini, seorang wanita sudah sangat bahagia hanya karena dipandang serius oleh suaminya.
Bagaimana mungkin ia menolak kata-kata cinta Liang San yang penuh gairah? Sesaat, ia merasa seperti berada di surga. Ketika suaminya melantunkan puisi gunung dan sungai seakan tak berujung, namun kemudian sebuah desa muncul di antara pepohonan willow dan bunga-bunga sebagai tanggapan atas penderitaannya. Puisi ini kemudian dicetak dengan judul diberikan kepada Chen Xiniang di kamar tidurnya dan diwariskan turun-temurun. Hati Chen Xiniang sepenuhnya terikat pada Liang San. Liang San tidak terburu-buru karena dua alasan. Pertama, ia merasa agak bersalah terhadap Zhu Qingyun, dan kedua, kultivasinya masih belum sempurna, dan ia tidak bisa membuang-buang energinya dengan sia-sia. Chen Xiniang 100 kali lebih mudah dibujuk daripada pacar-pacar Liang San sebelumnya. Setelah seharian diliputi kekhawatiran dan ketakutan, ia akhirnya tenang dan, setelah mendengarkan puisi Liang San, memiringkan kepalanya dan tertidur lelap. Liang San bahkan tidak duduk bersila, ia berbaring dan langsung mulai mengedarkan orbit mikrokosmiknya. Meskipun menolak daya tarik kecantikan, kultivasinya meningkat pesat dalam semalam. Pagi-pagi sekali, Liang San dan Chen Xiniang bangun untuk memberi penghormatan terakhir kepada ibu mereka, lalu pergi ke kamar Zhu Qingyun, hanya untuk mendapati bahwa sang ibu belum kembali. Liang San sedikit khawatir, tetapi pikiran bahwa sang ibu adalah seorang dewa menenangkannya. Liang San, ditemani selirnya Xiniang, memeriksa sawah dan kebun sayur, dan bersemangat sepanjang perjalanan. Hari sudah siang bolong ketika Zhu Qingyun kembali. Melihat raut wajah Zhu Qingyun yang tidak menyenangkan, Liang San segera mengajak Chen Xiniang menemui istri pertamanya. Liang San diam-diam senang, menyadari sedikit kecemburuan di wajah Zhu Qingyun. Chen Xiniang menyajikan teh dan menyapanya. Zhu Qingyun menerimanya dan memberikan beberapa patah kata penyemangat untuk membantu suaminya. Liang San, yang mendengarkan di dekatnya, merasa senang. Di kehidupan sebelumnya, ia hanya memimpikannya kehidupan yang harmonis dengan banyak wanita, tetapi sekarang tampaknya hal itu mungkin. Chen Xiniang untuk sementara ditempatkan di bawah asuhan ibunya, Liang Yangxi. Liang San kemudian kembali ke kamar Zhu Qingyun dan terkekeh, "Yun Mei, ada apa? Apa kamu sedih? Kenapa aku tidak bahagia? Bibi keempat punya anak, jadi aku jadi tidak terlalu tertekan. Aku tidak sedang membicarakan itu." Liang San menghampiri Zhu Qingyun dan menggenggam tangannya. Zhu Qingyun mencoba melepaskan diri, tetapi tidak berhasil, menyadari ada sedikit kesedihan di hatinya. "Kamu terlihat tidak sehat. Apakah kultivasimu tidak berjalan dengan baik tadi malam?" "Urus saja urusanmu sendiri," kata Zhu Qingyun dengan nada mencela. "Bukankah manusia punya hak bicara dalam urusan para dewa?" Liang San melotot dan berkata, "Aku suamimu, jadi meskipun Raja Surgawi sendiri menindasmu, aku wajib membalas dendam untukmu." Zhu Qingyun merasakan kehangatan di hatinya dan berkata, "Aku tahu, pergilah dan temani kakak keempat, dan segera punya anak. Dan bagaimana denganmu? Saya akan menyendiri selama beberapa hari ke depan." Liang San tampak curiga dan berkata, "Kalau begitu, kamu harus mengolahnya dengan baik, dan jangan lupakan benda itu setelah kamu selesai mengolahnya." "Saya mengerti, seperti kata pepatah, ketika seseorang mencapai pencerahan, bahkan ayam dan guk-guknya pun naik ke surga." Zhu Qingyun tersenyum manis. Beberapa hari terakhir ini, Liang San dan Zhu Qingyun bercanda. Liang San mengatakan bahwa menjadi kaya saja bukanlah kekayaan sejati, dan desa keluarga Liang harus menempuh jalan menuju kemakmuran bersama. Kemudian, Liang San menunjukkan bahwa Zhu Qingyun juga salah jika ia hanya mengolah keabadian, dan bahwa itu adalah cara yang tepat untuk mengangkat ayam dan guk-guk menuju keabadian. Melihat Liang San telah pergi, Zhu Qingyun duduk bersila di tempat tidur dan mendengar Liang San di luar menginstruksikan istri Liang Liang untuk tidak melakukan apapun selain menunggu di luar untuk perintah nyonya muda. Zhu Qingyun menenangkan diri, wajahnya perlahan memucat. Ia mengangkat tangannya untuk membuka kancing bajunya, tetapi Liang San berbalik dan masuk lagi, berkata, "Istriku, apa kau benar-benar baik-baik saja? Jangan cerewet." Zhu Qingyun melotot ke arahnya dengan mata Phoenix-nya. Begitu mendengar langkah kaki suaminya menghilang di kejauhan, Zhu Qingyun menanggalkan pakaiannya dan menemukan bekas tangan gelap di bahunya. Pendeta Tao tua itu memang tangguh. Zhu Qingyun bisa saja kembali lebih awal, tetapi karena takut pendeta tua itu akan mengikutinya ke sini, ia berkeliaran di luar untuk waktu yang lama sebelum akhirnya kembali setelah mengibaskan ekornya. Zhu Qingyun menggunakan kukunya sebagai pisau untuk memotong kulitnya dengan lembut, dan darah gelap mengalir keluar. Zhu Qingyun menyekanya pelan-pelan dengan kain kasa, lalu membuka botol obat dan mengoleskan selapis salep berwarna gelap, sebelum membalutnya dengan kain kasa putih dan mengenakan kembali jubah sutra. Dia menemukan Anglo, melemparkan kain kasa yang bernoda darah ke dalamnya, dan dengan jentikan jarinya, sebuah bola api muncul. Api mendarat di kain kasa, menyala dengan cepat, dan berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Zhu Qingyun kembali ke posisi semula, duduk bersila dengan mata tertutup. Zhu Qingyun mengasingkan diri selama 3 hari dan luka-lukanya sembuh sepenuhnya.
Sebagai istri utama, Liang San berperilaku baik selama 3 malam terakhir, tanpa membuat keributan yang mengganggu. 3 hari kemudian, Liang San langsung pergi ke ruang kerjanya untuk tidur. Zhu Qingyun sedikit senang melihat suaminya menahan diri. Beberapa hari terakhir ini, Liang San sibuk dengan urusan di dalam dan luar istana pada siang hari, dan pada malam hari ia mempelajari kitab suci tulang putih. Bab-bab dalam White Bone Classic membahas metode kultivasi, sementara bab-bab luar membahas penerapannya, khususnya sihir. Sihir dibagi menjadi 3 kategori utama: serangan, pertahanan, dan bantuan medis. Teknik serangan paling umum yang dapat dipelajari selama tahap pemurnian Qi adalah teknik fosfor yin. Dengan jentikan jari, 3 api fosfor yin meledak tanpa suara, membakar siapapun yang terkena menjadi abu. Teknik ini sungguh luar biasa untuk membasmi di malam yang gelap dan berangin. Teknik serangan lainnya adalah cakar tulang putih, yang dapat digunakan secara terbuka. Seperti tinju cakar elang, teknik ini dapat dikombinasikan dengan teknik bela diri lainnya, dan kekuatannya bahkan lebih dari 10 kali lipat. Saat matahari pagi bersinar menembus halaman, gumpalan asap mulai mengepul dari cerobong asap. Rumah utama keluarga Liang dan rumah-rumah pertanian di dekatnya, dengan jendela-jendela cerah dan dinding-dinding bersih, mulai menyerupai rumah. Liang San sedang meregangkan otot-ototnya di halaman ketika Liang-Liang di halaman depan mulai berteriak dan menjerit. Liang San menoleh dan melihat Liang-Liang bergegas masuk, berlutut dengan bunyi gedebuk dan bersujud berulang kali, sambil berkata, "Tuan muda. Tuan muda, hamba ini pantas mati. Pantas mati." Sebuah lubang muncul di lumbung, dan tikus-tikus mencuri banyak biji-bijian. "Apa?" Liang San terkejut mendengar ini dan bergegas pergi ke gudang. Gudang besar itu runtuh di tengahnya, memperlihatkan gua yang dalam dan gelap dengan lebar lebih dari 1 kaki. Ternyata tikus-tikus itu sudah mengincar lumbung padi sejak mereka datang. Mereka sangat berhati-hati mencuri padi dari tengah, mengambil padi dari atas setiap hari untuk dimasak, tanpa pernah menyangka kalau padi yang dibawa ikut dibawa lari oleh tikus-tikus itu. Pagi ini, saat istri Liang-Liang, Si, sedang memasak, ia membuat gerakan di atap, yang menyebabkan seluruh struktur runtuh, menampakkan terowongan yang digunakan oleh para perampok makam. Ketika pengurus tua Liang Kang tiba dan melihat pemandangan itu, matanya terbelalak ngeri. Ia menendang Liang-Liang dan berkata, "Binatang. Bagaimana kita bisa hidup? Aku akan menghajarmu sampai mati." Liang San segera menghentikannya dan berkata, "Paman Kang, ini bukan salahnya. Kita semua ceroboh. Paman Kang, lihat nasi ini. Berapa hari lagi ini bisa bertahan?" Liang Kang meliriknya dan berkata, "Bahkan jika kita benar-benar gugup, itu hanya akan memakan waktu 3 hari." Pada saat ini, ketiga saudara Wu juga datang, mengatakan bahwa mereka telah membeli beberapa biji-bijian dalam perjalanan ke sini, yang diperkirakan akan bertahan selama 10 hingga 15 hari. Liang San merasa agak lega dan segera mengumpulkan semua orang untuk membahas langkah-langkah penanggulangan. Untungnya, benih padi itu tidak hilang. Liang San memerintahkan Liang-Liang untuk menjaganya dengan baik dan membiarkannya menebus dosanya melalui jasanya. Paman Kang dan Wu Huo segera pergi ke Chenjiao untuk membeli gabuh untuk keperluan darurat. Wu Jin memimpin 4 orang untuk memulai operasi penangkapan tikus. Sekitar tengah hari, Paman Kang dan Wu Huo kembali. Chenjiao tidak lagi menjual gandum kepada mereka. Tidak hanya itu, Chenjiao juga telah memasang penghalang jalan bagi orang-orang yang bepergian dari kaki gunung ke Yangchun. Mulai hari ini, 6/10 barang yang diangkut dari Yangchun ke dunia luar melalui Chenjiao akan dikenakan pajak. Jika ada keberatan, hal itu dapat dibicarakan di balai leluhur Chenjia malam ini. Itu terlalu kejam. Tuan muda, jangan khawatir. Untuk pergi dari desa yang ke berbagai desa, kita harus melewati Chenjiao. Tapi ada jalan lain dari desa yang. Jika kita pergi ke utara selama 3 hari, kita akan sampai di Nanyang. Nanyang adalah kota perdagangan, tempat kita bisa membeli barang-barang yang kita butuhkan. Apa itu perdagangan timbal balik? Tanya Liang San. Liang Kang segera menjelaskan. Awalnya, pasar perbatasan adalah kota-kota perdagangan yang didirikan antar negara di sepanjang perbatasan mereka di kemudian hari. Pasar-pasar ini dikenal sebagai pelabuhan perjanjian. Di pasar perbatasan, kedua negara akan membentuk badan-badan manajemen yang relevan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perdagangan. Keluarga Chen, Liu, Zhang, dan Wang semuanya tinggal di utara 12 desa terhubung, dan keempatnya memiliki jalan menuju pasar perdagangan. Namun, ada 2 jalan dari desa Chenjia ke pasar perdagangan. Satu jalan mengelilingi desa Yang dan melewati gunung, sementara jalan lainnya langsung melewati desa Yang dan melewati gunung. Jalan kedua ini hampir sehari lebih cepat daripada yang pertama. Awalnya, Yangchun terletak di jalur transportasi utama, tetapi perlahan-lahan mulai rusak karena hantu.
Setelah berpikir sejenak, Liangshan memerintahkan ketiga bersaudara Wu untuk memimpin semua pria yang sehat untuk membersihkan jalan dari Yangchun ke Nanyang. Untungnya, mereka sudah memiliki gerobak dorong ciptaan Kongming, jadi mereka hanya perlu membersihkan jalan kecil. Tuan muda, pasar perbatasan tidak menerima koin tembaga dari Ki Agung kita, dan perak dari Ki Agung kita kualitasnya buruk. Nilainya akan sangat terdevaluasi jika digunakan di pasar perbatasan. Wah, sekarang pun tersedia nilai tukar mata uang internasional. Liang San segera mengeluarkan kantong uang dari sakunya dan menuangkan lebih dari 10 kacang emas ke tangan Kang Su. Apakah ini akan berhasil? Liang Kang tertawa terbahak-bahak hingga kerutannya semakin dalam. Emas dan perak tidak dapat digunakan sebagai mata uang umum, tetapi umumnya 1000 koin setara dengan seuntai koin, yang setara dengan 1 tael perak, dan 10 tael perak setara dengan 1 tael emas, belum lagi biji emas murni seperti itu. Liang Kang mengambil kacang emas dan segera mulai bekerja. Berkat usaha ketiga bersaudara Wu, mereka membutuhkan waktu setengah hari untuk membersihkan jalan setapak pegunungan yang mengarah ke utara dari desa Yang. Sebelum malam tiba, Liang Kang memimpin sekelompok pria dalam perjalanan mereka. Demi keselamatan, Liang San menugaskan Wu Tu dan Wu Huo bersaudara untuk memimpin langsung 5 orang yang mendorong gerobak dorong ke Nanyang. Mereka adalah pejuang yang terampil dan menyembunyikan pedang pendek yang baru saja ditempa Wu Jing di balik pakaian mereka. Wu Tu dan Wu Huo juga memiliki tugas lain di Nanyang mengawasi para pemalas, terutama pengemis muda, yang mengaku bahwa desa yang menyediakan makanan dan penginapan. Saat malam tiba, Liang San masih sibuk di ladang. 20 mu petak sayuran telah ditanami, dan benih sayuran telah ditanam, termasuk seledri, mentimun, rapesit, bunga matahari, dan water silk. Sayuran pertama di desa yang akan siap sekitar sebulan lagi. 15 mu sawah telah ditanami, dan benih padi telah ditanam. Ada beberapa hal yang mendesak, karena mereka perlu dipindahkan sebelum awal musim gugur. Dengan kecepatan seperti ini, mereka akhirnya dapat menanam 40 mu sawah pada akhir musim. Semua sawah ini telah dinilai oleh Paman Kang dan diklasifikasikan sebagai sawah kelas 1. Di sekitar desa Yang, diperkirakan sekitar 20 hektar sawah dapat direklamasi. Jika lebih banyak lahan di pegunungan direklamasi, 100 mu sawah dapat direklamasi. Jika setiap rumah tangga dapat menampung 5 mu, maka setidaknya dapat menampung 100 rumah tangga. Selain itu, terdapat sekitar 20 rumah tangga pengrajin seperti tukang kayu dan pandai besi, serta sekitar 50 rumah tangga penambang. Dengan demikian, desa yang setara dengan luas desa. Dalam rencana Liangshan, 12 rumah tangga penerus Liangshan, termasuk 3 bersaudara Wu, ditugaskan untuk menyelesaikan pembangunan 100 mu sawah subur dan infrastruktur desa dalam waktu 5 tahun. Setelah 5 tahun, mereka dapat menjadi rumah tangga mandiri, merekrut pengikut mereka sendiri, dan mengolah tanah terlantar. Inilah janji Liangshan, dan janji itu harus dipenuhi. Saat senja tiba, hanya rumah besar di pusat desa Yang dan rumah-rumah di sekitarnya yang diterangi cahaya. Di kejauhan, seseorang menyanyikan ode Turai Teusnes untuk membangkitkan semangat mereka. Melodinya mirip dengan lagu opera Huang Mei, tetapi dengan nuansa yang berbeda. Hebat, tempat ini perlahan-lahan menjadi populer lagi. Tidak yakin apakah perjalanan Paman Kang ke Nanyang berjalan lancar, dengan Chen Jiao yang mengincar Yang Chun dengan penuh ketamakan dan persediaan makanan yang menipis, Liang San merasa gelisah. Ia belum pernah memikul nasib puluhan orang sendirian. Liang San merasakan tekanan itu. Ibumu memanggilmu pulang untuk makan malam, suara Zhu Qingyun terdengar lembut dari belakang. Liang San tersenyum kecut, teringat frasa internet populer dari kehidupan sebelumnya si Anu, ibumu memanggilmu pulang untuk makan malam. Suamiku, apakah kita akan pergi ke balai leluhur keluarga Chen malam ini? Tanya Zhu Qingyun. Liang San memandang Zhu Qingyun. Tuanku, izinkan Qingyun pergi bersamaku. Liang San merasa lega. Dengan peri sebagai anteknya, apa yang perlu ditakutkan? Aula leluhur klan Chen terang benderang. Duduk di kepala aula utama adalah Chen Hu. Kakak, apakah bocah nakal dari keluarga Liang itu benar-benar datang? Tanya Chen Bao, adik laki-laki Chen Hu. Chen Hu mengangguk dan berkata, dia pasti datang. Dia mengirim seseorang hari ini untuk membeli gandum. Kemudian, Chen Hu menoleh ke Chen Yachuan, yang berdiri di aula bawah, dan bertanya, Yachuan, apa maksudnya ini? Sang Patriark jelas sedang mengujinya. Chen Yachuan merenung sejenak dan berkata, Patriark, ini berarti tidak banyak biji-bijian yang tersisa di Gunung Xiaoniu. Kita mendirikan pos pemeriksaan untuk mengumpulkan pajak seperti mencekik tenggorokan seseorang, dia harus menyelesaikan ini sesegera mungkin. Chen Hu mengangguk dan berkata, itu benar sekali, itulah sebabnya aku meramalkan bahwa Liang Sanbo pasti akan muncul malam ini. Baiklah, mari kita lihat siapa yang paling berani di antara 12 desa berbenteng ini,
kata salah satu dari 8 pria yang duduk di ujung bawah aula utama. Tak lama kemudian, seorang pria berlari, berlutut di aula bawah, dan berkata, laporkan. Berbicara, ketika Liang Sanbo keluar, Chen Xinyan dan seorang wanita lain keluar bersamanya. Apa yang kukatakan? Haha, Chen Hu mengangkat tangannya dan menyentuh jenggotnya yang tebal. Tak lama kemudian, seseorang datang melaporkan bahwa Chen Xinyan telah pulang, dan seorang wanita lain serta Liang Sanbo berada di desa, tetapi mereka tidak terlihat menuju balai leluhur. Keduanya tampak sedang bertamasya. Bos, apa maksud Liang Sanbo dengan ini? Tanya Chen Bao. Chen Hu terkekeh dingin dan berkata, Liang Sanbo berusaha bersikap angkuh di depan kita, pura-pura tidak peduli, tapi sebenarnya dia cemas. Siapa wanita lainnya? Chen Hu menyipitkan matanya dan berkata setelah beberapa saat, jika aku tidak salah, seharusnya Su Yingtai. Apakah itu putri yang berbakti? Hachiko segera mulai berdiskusi. Chen Hu mengangguk dan berkata, kalau memang Su Yingtai, kita harus memperlakukannya dengan sopan. Kita tidak boleh membiarkan orang menertawakan keluarga Chen kita karena hanya mementingkan seni bela diri dan mengabaikan etika. Hachiko mengangguk setuju. Buka pintu aula leluhur, teriak Chen Hu. Dengan suara berisik, kedua pintu besar berkancing tembaga itu terbuka perlahan. Baik keluarga bangsawan maupun keluarga sederhana menjunjung tinggi kesetiaan dan bakti kepada orang tua sebagai fondasi mereka. Sekalipun seorang pria berjiwa orang menyebalkan atau kupu-kupu malam, ia tak akan pernah berani terang-terangan mengaku setia dan berbakti. Inilah fondasi yang menopang sebuah keluarga di masa-masa kacau. Anak-anak sepenuhnya menaati orang tua mereka, dan saudara laki-laki serta perempuan saling menghormati dan bersahabat. Di bawah kaidah etiket seperti itu, sebuah keluarga dapat terikat erat. Setelah menunggu setengah dupa, orang itu masih belum datang. Chen Bao menjadi tidak sabar dan berkata, mereka terlalu banyak berlagak. Saudara, suruh saja Hei Teng untuk membawa orang itu. Chen Hu melambaikan tangannya. Saat itu, seseorang datang melaporkan bahwa Liang San dan Su Yingtai telah tiba. Saat Liang San sedang bersemangat, dia mengajak Su Qingyun berjalan-jalan di Chenjiao. Dulu, berbelanja adalah bagian penting dari rutinitas Liang Shan saat menemani pacarnya. Belakangan, Liang Shan juga mulai menyukai berbelanja. Liang San dan Su Qingyun berjalan-jalan di sekitar Chenjiao, berharap dapat merasakan kembali suasana masa lalu. Namun, Chenjiao bukanlah jalan Wang Fujing, jadi tidak ada yang disebut jalan komersial. Hanya ada satu toko gandum, satu toko kain, 3 toko serba ada, 2 toko pakaian, dan 6 toko kerajinan. Suasananya sungguh sepi. Tanpa itu, Liang San langsung membuat beberapa ide untuk menanamkan beberapa konsep ekonomi pasar dalam diri Su Qingyun. Su Qingyun awalnya bersikap dingin dan menyendiri, tetapi kemudian ekspresinya menjadi lebih hidup. Apa yang suamiku bicarakan? Tanpa pertanian, tak ada stabilitas tanpa industri, tak ada kekuatan tanpa perdagangan, tak ada kekayaan. Logika macam apa ini? Su Qingyun sudah membaca banyak buku, tapi belum pernah membaca yang ini sebelumnya. Gagasan bahwa ketika lumbung penuh, orang-orang tahu etiket serupa. Su Qingyun merenungkan kata-kata dan frasa aneh suaminya dengan lebih saksama, dan ternyata ada benarnya juga. Tanpa pertanian, orang-orang akan panik tanpa biji-bijian, dan kekacauan pasti akan terjadi. Itulah sebabnya semua orang menimbun biji-bijian. Apa itu industri? Maksud Anda kemampuan untuk memproduksi suatu produk secara massal. Satu alat tenun bukanlah industri, tetapi ribuan alat tenun bersama-sama membentuk industri. Produksi skala besar mengurangi biaya. Peleburan besi dan produksi garam juga merupakan industri. Tanpa keduanya, suatu negara tidak akan kuat, dan itu benar. Pedagang mungkin tidak memiliki status sosial yang tinggi, tetapi mereka memang sangat kaya. Karena itu, kata-kata Anda sungguh berwawasan. Ini bukanlah aspek yang paling mengesankan. Poin kuncinya adalah kesimpulan akhir Liang Shan, yaitu mengikuti kodrat berarti mengembangkan Tao, dan mengikuti diri sendiri berarti bertindak sesuai dengan hukum inheren masyarakat manusia, yaitu Konfusianisme. Oleh karena itu, Konfusianisme menekankan keterlibatan dengan dunia, sementara Taoisme menekankan penarikan diri darinya. Kata-kata santai Liang San membuat Su Qingyun agak tercengang. Suamiku bukanlah orang bodoh dan tak kompeten seperti yang dikatakan orang lain, melainkan seorang pertapa yang sangat berbakat. Su Qingyun berpikiran sederhana, dan pikirannya terpancar alami di wajahnya. Liang San melihat ini dan semakin antusias dalam ocehannya. Ketika Liang San jatuh cinta pada Suya, ia selalu suka membuatkan hal-hal aneh dan tak biasa untuknya. Suya selalu menyukainya, ekspresinya penuh kejutan dan kegembiraan. Matanya, sejernih air musim gugur, akan menatapnya, dan ia akan bertanya dengan nada takjub dan sedikit kagum apa yang kau pikirkan.
Memikirkan Suya, Liang San merasakan sakit di hatinya, dan mengulurkan tangan untuk menggenggam tangan Zhu Qingyun. Zhu Qingyun berjuang sejenak, tetapi tidak dapat melepaskan diri. Hatinya setenang danau, dan ia paling peka terhadap emosi orang lain. Ketika menyadari suaminya tiba-tiba bersedih dan ada kesedihan mendalam di matanya, jantungnya berdebar kencang. Maka ia menggenggam tangan Liang San. Ia teringat sebuah kalimat menggenggam tanganmu, kita akan menua bersama. Ada apa? Zhu Qingyun menggelengkan kepalanya, pikirannya kembali jernih. Bulan yang cerah dan bersih menggantung di atas kepala, atapnya terangkat, seekor pixiu, makhluk mitologi, bertengger di tengah bubungan atap, dan gentengnya berbentuk sisik ikan. Saat pandangan meluas, pemandangan itu bagaikan mimpi di mata Liang Shan. Di kejauhan, terdengar suara nyanyian dan tawa. Itulah satu-satunya restoran di desa itu, bangunan 3 lantai, tempat para lelaki mencari kenikmatan. Liang San tidak memikirkan negosiasi yang akan datang atau bagaimana menghadapi rubah tua dari zaman kuno itu. Tangan Zhu Qingyun terasa hangat dan lembut, seperti saat ia dulu menggenggam tangan Su Ya dan berjalan di jalan lurus di depan sekolah. Liang San berharap untuk terus berjalan bergandengan tangan dengan Zhu Qingyun seperti ini, tanpa henti, bahkan jika itu hanya kesalahpahaman, lalu biarkan terus berlanjut tanpa batas. Perasaan menyenangkan itu tidak bertahan lama. Seorang pelayan muncul dari sebuah gang, menyeringai mesum, "Tuan Muda Liang, Tuan kami mengundang Anda." Liang San merasa seperti sedang mendengarkan rekaman simfoni yang megah ketika tiba-tiba listrik padam dan menimbulkan suara mendesis, merusak suasana. Liang San membuka matanya yang menyipit dan kembali ke dunia biasa. Aula leluhur keluarga Chen jauh lebih megah daripada aula leluhur keluarga Liang, dengan singa batu yang megah di setiap sisi pintu masuk, melotot ke arah pengunjung. Gerbangnya terbuka lebar, dan bagian dalamnya terang benderang. Tampaknya rubah tua Chen telah mengantisipasi kedatangannya. Liang San dan Zhu Qingyun berjalan bergandengan tangan menuju aula leluhur. Zhu Qingyun meronta, tetapi Liang San memegang tangannya erat-erat. Chen Yachuan tak akan pernah melupakan pemandangan ini. Pintu terbuka lebar, dan terlihat bulan menggantung tinggi di langit. Bulan itu sangat besar dan terang benderang. Seorang pria dan seorang wanita berjalan bergandengan tangan, pakaian mereka berkibar tertiup angin, seanggun peri. Tak lama kemudian, Liang San dan Zhu Qingyun berdiri di aula bawah. Liang San akhirnya melepaskan tangan Zhu Qingyun, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata dengan lantang, "Junior Liang Sanbo memberi salam kepada kepala keluarga Chen." Mata Chen Hu yang menyipit melebar, memancarkan kilatan dingin. Ia mengangguk dan berkata, "Seseorang, siapkan tempat duduk untuk putri berbakti, Zhu Yingtai." Di aula bawah, seorang anggota keluarga Chen segera membawa kursi dan meletakkannya agak miring, memberi isyarat agar para tamu masuk. "Tidak perlu, jika suamiku berdiri, aku juga akan berdiri." Suara Zhu Qingyun lembut, tetapi tegas. "Mari kita duduk bersama," kata Chen Hu sambil tersenyum tipis. Liang San melambaikan tangannya dan berkata, "Ketua klan, tidak perlu formalitas seperti itu. Lebih menyenangkan bicara sambil berdiri." Alis Chen Hu berkedut, tetapi ia tidak terpancing. Jika Liang Sanbo duduk, ia hanya akan mendapatkan muka dengan mengandalkan seorang wanita, dan orang-orang akan menertawakannya jika hal itu sampai terbongkar. Liang San berpikir dalam hati, siapa bilang orang kuno mudah ditipu? Kasus-kasus yang kutangani semuanya cukup berat. Chen Hu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kasih sayang yang mendalam di antara kalian berdua sungguh menyentuh. Aku samar-samar ingat kalimat, jika cinta antara dua orang bertahan selamanya, mengapa mereka harus bersama siang dan malam? Keponakan Sanbo, kalimat ini harus diwariskan turun-temurun." Liang San, rubah tua itu, mengucapkan kata-kata itu kepada Ma Wenxiu, tetapi lelaki tua itu membacakannya di depan istrinya. "Apa artinya itu?" Liang San tersenyum tipis dan dengan tenang melantunkan bunga yang berguguran, "Angin, dan hujan hanya membawa duka di musim semi, lebih baik menghargai orang di depanmu. Ketua klan, bagaimana kalau kita bicara tentang masa kini? Sungguh kalimat yang indah, bunga yang berguguran, angin, dan hujan hanya akan membuat musim semi bersedih, lebih baik menghargai orang di depanmu." Meskipun para anggota muda keluarga Chen dikenal karena keberanian dan kehebatan bela diri mereka, kurangnya puisi dan prosa tidak menghalangi mereka untuk menghargai keindahan subjek tersebut. Mereka semua berpikir dalam hati bahwa Liang Sanbo memang tidak sederhana. Kalimat "lebih baik menghargai orang di depanmu" dengan cerdik menyelesaikan situasi dan mengarahkan percakapan kembali ke topik utama. Mata Chen Yachuan dipenuhi keraguan. Apakah ini masih Liang Sanbo yang dikenalnya? Di Akademi Lutai, ia akhirnya berhasil memikat hati si cantik, yang mengejutkan semua orang. Namun, ia tidak lagi secerah dan semenarik saat itu. Mungkinkah ini wajah asli Liang Sanbo? Bagus. Bagus sekali, hargai orang di depanmu. Mari kita bicarakan tentang masa kini. Chen Hu diam-diam merasa khawatir. Liang Sanbo diejek oleh dunia,
tetapi ia tidak melihatnya seperti itu sekarang. Berani mengejar Ma Wenxiu dan memasuki alam hantu desa yang adalah tindakan yang berani. Dan bertahan hidup di desa yang bahkan lebih misterius. Orang seperti itu bukanlah orang biasa. Silakan duduk, keponakanku tersayang. Maafkan kesalahanku sebelumnya. Chen Hu melambaikan tangannya. Melihat pihak lain membuat gerakan ini, Liang San dan Zhu Qingyun duduk. Desa yang itu kota hantu. Lebih dari 10 kali orang dikirim, tapi tak satu pun bisa tinggal lebih dari 3 hari. Pasti angker. Kira-kira keponakanku pernah lihat hantu, iya. Kalau kau punya rasa bersalah, kau akan melihatnya. Kalau kau tidak punya rasa bersalah, kau tidak akan melihatnya. Liang San terkekeh dalam hati. Bagaimana mungkin ia bisa menjawab pertanyaan tentang dasar posisinya di desa yang licin? Gerutu Chen Hu dalam hati, lalu bertanya, bagaimana kabar kakak keempat? Bagus sekali. Kami menikah 3 hari yang lalu. Saat ini dia sedang di rumah orang tuanya. Setelah masalah ini selesai, dia boleh kembali bersamaku. Mereka yang berada di aula bawah tersentak kaget. Upacara telah usai, dan Liang Sanbo sama sekali tidak terluka. Ramalan nasib sedang populer akhir-akhir ini, dan dipercaya secara luas segala sesuatu bisa terjadi sekali atau 2 kali, tetapi tidak 3 kali. Chen Xin yang menikah 3 kali, dan ketiga mempelai pria meninggal dengan tragis, ini adalah soal takdir. Beberapa peramal mengatakan bahwa setiap pernikahan yang dinikahi Chen Xin yang akan membawa malapetaka bagi sang mempelai pria. Ekspresi Chen Hu sedikit berubah, karena peramal itu mengatakan sesuatu yang hanya pernah didengarnya sebelumnya. Yaitu bahwa Chen Xin yang hanya akan aman jika ia menikah dengan Kaisar Naga Sejati. Namun, peramal itu juga mengatakan bahwa dunia yang kacau akan berlangsung selama 100 tahun lagi, dan urat nadi naga belum akan muncul. Implikasinya adalah bahwa Chen Xin yang ditakdirkan untuk hidup sendirian. Chen Hu menatap Liang San beberapa saat, masih sulit mempercayai bahwa seseorang dari Liang San memiliki takdir yang begitu mulia. Meskipun demikian, hampir dapat dipastikan bahwa takdir orang ini luar biasa. Chen Hu segera menyusun rencana. Ia perlu melindungi kepentingan keluarga, tetapi ia tidak bisa memaksa orang ini terlalu jauh. Ia kemudian berkata, tidak apa-apa. Melihat ekspresi Chen Hu berubah beberapa kali, Liang San, meskipun tidak yakin dengan pikirannya, merasakan bahwa auranya yang mengesankan telah melemah secara signifikan, dan berkata, mulai sekarang, Chen Jiawu akan menjadi prioritas dalam membeli produk apapun dari Yang Chun. Apa? Chen Hu menatap Liang Shan sejenak, lalu tertawa. Tuan ke-8 keluarga Chen juga tertawa. Produk desa Yang, desa keluarga Chen memiliki prioritas pembelian, perlakuan istimewa macam apa ini? Chen Hu mengangkat telapak tangannya dan membuat gerakan 6, sambil berkata, Chen Jiawuku hanya menginginkan 60% dari apa yang diinginkan desa Yang Chunmu. Liang San berdiri dan berkata, kalau begitu kita tidak bisa mencapai kesepakatan. Wajah Chen Hu langsung menjadi gelap. Dia tidak menyangka Liang Sanbo begitu tangguh. Qingyun, ayo pergi, teriak Liang San. Zhu Qingyun berdiri dan mulai berjalan keluar dari aula leluhur bersama Liang San. Sekarang kamu sudah menikah dengan kakak keempat, kami akan berkompromi dan memberimu 50%. Liang San tidak menoleh dan berkata, pertama, Chen Jiawu harus mengirim orang ke Yang Chun sekarang. Kita masing-masing bisa memutuskan berapa banyak properti, lahan pertanian, dan lahan hutan yang boleh disita. Atau, kamu setujui syaratku dan berhenti mendirikan pos pemeriksaan untuk memungut pajak mulai sekarang. Chen Hu tertawa mengejek dengan aneh, lalu dengan jentikan lengan bajunya yang panjang, ia berdiri. Chen Yachuan berteriak, Liang Sanbo, kau sudah datang, apa kau bisa pergi? Apa? Kau ingin merebutnya dengan paksa? Liang San berbalik dan terkekeh pelan, kau harus menahanku di sini dulu. Begitu ia selesai berbicara, seorang anggota keluarga Chen yang tinggi melangkah maju dan menghalangi jalan mereka. Matanya menyipit, lengannya disilangkan, dan senyum tipis muncul di wajahnya, seperti tikus yang menatap kucing. Nama saya Chen Yusan. Inilah tokoh legendaris, guru besar generasi muda Chen Jiawu, ahli dalam ilmu pedang, konon katanya pernah bertarung melawan Ma Wencai dan bertahan 100 jurus tanpa terkalahkan. Minggir, kata Liang San dingin. Saudara Liang, silakan kembali. Masalah ini belum selesai. Chen Yusan berdiri di sana, gagah perkasa bagaikan gunung. Aku akan pergi juga, jadi kenapa? Liang San menyipitkan matanya. Jika saudara Liang bisa melewatinya, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Tepat saat Liang San hendak berbicara, Zhu Qingyun melangkah maju, wajah cantiknya sedingin es, dan berkata, minggir. Nona Zhu, aku tidak mau. Chen Yusan tersenyum, tetapi sebelum ia sempat menyelesaikan kata sulit, sebuah kekuatan dahsyat menghantam dadanya. Kaki Chen Yusan tertancap di tanah, dan 8 pria kekar tak mampu menariknya,
Tetapi Zhu Qingyun mendorongnya ke udara, membuatnya melayang seperti rumput bebek, terpental keluar dari aula leluhur. Chen Yusan melangkah maju, dan semua orang ingin melihat bagaimana Liang Sanbo akan menderita. Konon ia pernah mengaum di balai leluhur keluarga Liang, tetapi balai leluhur keluarga Chen bukanlah milik keluarga Liang. Bahkan serigala yang telah melintasi pegunungan pun harus berbaring dan menggonggong beberapa kali di sini. Namun, saat Chen Yusan terbang keluar, terdengar suara plop dan erangan teredam dari luar. Semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Bagong dan Chen Hu langsung berubah. Orang-orang di aula bawah tidak menyadarinya, tetapi mereka dapat melihat Zhu Qingyun melancarkan serangan telapak tangan ringan dari lengan bajunya, membuat Chen Yusan terlempar dari kejauhan. Seorang Grandmaster alam bawaan, Zhu Yingtai ternyata adalah seorang Grandmaster alam bawaan di tahap pemurnian Qi. Hanya ada 4 Grandmaster alam bawaan di seluruh 12 benteng, yang berada di peringkat 4 besar. Ada 4 Grandmaster alam bawaan di Majiabao. Zhu Yingtai ini adalah seorang Grandmaster alam bawaan di usia yang begitu muda. Menakjubkan, Chen Hu terhuyung dan tiba di aula bawah. Ia mencoba mendekati Liang Shan, tetapi terhalang dinding Qi. Ia berada di puncak tahap pemurnian tulang dan tak bisa mendekat lagi. Ia yakin bahwa Zhu Yingtai adalah seorang Grandmaster alam bawaan. Keringat langsung membasahi dahinya. Anak ini punya sesuatu untuk diandalkan. Zhu Yingtai sebenarnya adalah seorang Grandmaster alam bawaan. Ekspresi Chen Hu langsung berubah hormat, dan dia berkata, Nona Zhu, semuanya bisa dinegosiasikan. Zhu Qingyun menatap Liang San, yang terbatuk ringan dan berkata, karena kita tinggal di desa Yang, kita masih perlu merepotkan Chen Jiawu berkali-kali di masa depan. Bagaimana kalau begini ketika Chen Jiawu menjual biji-bijian, besi, del kepada kita akan membelinya dengan harga 10% lebih tinggi dari harga pasar, dan kedepannya, kita akan menjual hasil bumi desa yang kepada Chen Jiawu dengan harga pasar yang sedikit lebih rendah. Bagaimana menurutmu? Chen Hu tetap diam. Ketua klan, mohon pertimbangkan baik-baik. Kami sudah membuka jalan dari desa yang ke Nanyang. Apa? Chen Hu tidak bisa lagi tetap tenang, waktu berlalu, dan 2 bulan telah berlalu sejak Liang Shan dan kelompoknya menetap di Yangchun. Dalam 2 bulan ini, 40 mu sawah telah diolah, bibit-bibitnya bergoyang lembut tertiup angin. 40 mu kebun sayur juga telah dibersihkan, dan keluarga Liang menikmati panen pertama sayuran mereka di desa Yang. Xiao Jin bekerja siang dan malam, mengumpulkan lebih dari 500 biji kacang emas untuk Liang Shan. Paman Kang, Wu Tu, dan Wu Huo kembali dari Nanyang, membawa serta makanan dan perlengkapan yang sangat dibutuhkan. Namun, baik Wu Tu maupun Wu Huo mengalami luka ringan, yang menunjukkan bahwa perjalanan itu tidak aman. Liang San terkejut, tetapi untungnya selamat tanpa cedera. 20 pemuda berbadan sehat juga kembali bersama mereka. Meskipun mereka semua pucat dan kurus, mereka tidak sakit parah dan akan kembali berenergi setelah setengah bulan masa pemulihan. Ke-20 pria itu menandatangani kontrak kerja dan menjadi pelayan keluarga Liang. Sebulan lagi, padi akan siap panen. 40 mu sawah, dengan hasil 200 jin per mu, akan menghasilkan 8.000 jin. Yangchun berpenduduk lebih dari 50 orang, dan kekurangannya masih signifikan. Lahan sawah saat ini tidak mencukupi untuk swasembada, sehingga mereka terpaksa bergantung pada impor. Meskipun gabu dibeli dari Nanyang, situasi masih agak tegang hingga panen tiba. Chen Jiawu tidak akan lagi memblokade Yangchun. Warga Yangchun dapat menukar sayuran segar dan ikan segar dari sungai dengan gandum, dengan harga yang sedikit lebih tinggi. Selain rumah utama keluarga Liang, ke-12 rumah tangga di bawah Liang Shan masing-masing memilih 12 halaman. Kemudian, kelompok lain yang terdiri dari 20 pekerja tiba, dan Liang Shan mengambil 8 dari mereka, menyisakan 1 untuk setiap rumah tangga. Ke-12 rumah tangga ini kemudian membentuk 12 tim produksi. Liang Shan menunjuk kepala pelayan Kang Su untuk menghitung beban kerja harian ke-12 rumah tangga ini dan mendistribusikan gandum sesuai dengan itu. Selain ke-12 tim produksi ini, terdapat juga 3 tim lain: tim pandai besi, tim tukang kayu, dan tim tukang pernis. Dengan semua rumah diperbaiki dan dirapikan, desa Yang, meskipun belum sepenuhnya berubah, mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Liang Shan tak berani mengendur, dan menyimpan kekhawatiran di dalam hatinya. Apakah 12 benteng dan bahkan benteng keluarga Ma hanya akan menyaksikan mereka jatuh ke tangan penguasa? Setiap hari sebelum fajar, warga Liang Shan akan bangun, dan ketiga Wu bersaudara akan bertindak sebagai instruktur, memimpin semua orang berlatih tinju selama 1 jam. Setelah itu, mereka akan berlatih lagi selama 1 jam sebelum tidur. Ketiga saudara Wu pertama-tama mengajarkannya cara melakukan posisi kuda-kuda. Liang San mengikuti jejaknya, berlatih kuda-kuda dan memberi contoh. Meskipun ia telah menjadi jauh lebih kuat melalui latihan teknik cahaya mengalir tulang putih, fondasinya masih lemah, dan ia merasa sulit untuk berdiri pada awalnya.
Ia sangat lelah hingga rasanya ingin mati, tetapi ia mengertakkan gigi dan bertahan. Baru ketika ia mencapai batasnya, cahaya tulang putih yang mengalir aktif dan menutrisi otot serta tulangnya. Setelah berdiri di Liangshan selama beberapa hari, ia perlahan mampu berdiri selama 1 jam. Setelah berlatih meditasi berdiri selama 2 jam setiap pagi dan sore, Liang San jelas merasakan peningkatan kekuatan yang signifikan selama 2 bulan terakhir. Kakinya secara alami mencengkeram tanah dengan jari-jari kakinya, nafsu makannya meningkat drastis, dan kapasitas paru-parunya juga meningkat secara signifikan. Ia kini dapat melafalkan seluruh Ode to Righteousness dalam satu tarikan napas tanpa terburu-buru. Liang San tekun berlatih kuda-kuda, melatih tubuhnya di siang hari dan mengolah jiwa dan tenaganya di malam hari. Liang San akan pergi ke balai leluhur keluarga yang 2 kali sehari, saat fajar dan senja, untuk menyalakan lilin dan membakar dupa. Arwah keluarga yang telah menjadi pendukung terbesarnya, diikuti oleh istrinya, Zhu Qingyun. Zhu Qingyun belum keluar untuk berkultivasi akhir-akhir ini, dia tinggal di rumah. Liang San merasa aneh, tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Namun, Liang San sedang tidur di ruang kerja ketika nyonya yang menyadari ada yang tidak beres dan memanggilnya untuk bertanya. Liang San awalnya mencoba menepisnya dengan mengatakan ia akan berpuasa selama 100 hari, tetapi kemudian, karena tak punya pilihan lain, ia terpaksa menceritakan tentang pengabdian Zhu Qingyun pada Taoisme. Nyonya Liang menghela napas mendengar hal ini, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Tanpa terasa, festival pertengahan musim gugur telah berlalu, dan Yangchun akan segera memasuki musim panen. Lebih dari 50 penduduk Yangchun berseri-seri kegirangan. Hari itu, saat senja, tim produksi kembali dari berkebun. Salah satu dari mereka, sambil membawa cangkul dan sekop, menyanyikan Ode to Righteousness dengan santai. Lagu itu adalah versi modifikasi dari lagu rakyat Liangshan, yang lebih dekat dengan alunan opera Huang Mei, yang terdengar sangat familiar baginya. Menjelang senja, sesekali terdengar suara 2 ekor lembu tua yang berjalan di depan berpadu dengan nyanyian merdu pemiliknya. Dari rumah-rumah desa terdengar gonggongan guk-guk dan kokok ayam, meskipun agak janggal. Gumpalan asap dari cerobong asap bercampur dengan kabut gunung, menari lembut di bawah sinar matahari terbenam, menciptakan pemandangan indah yang mengingatkan akan surga di bumi. Liang San berdiri di bawah pohon beringin besar di pintu masuk desa, tetapi entah mengapa, suasana hatinya sedang buruk. Kelopak matanya berkedut sejak kemarin. Berdiri di bawah pohon beringin, Anda dapat melihat kebun belalang di luar desa, dan di balik itu adalah Chen Jiawu. Hutan belalang dan Chen Jiawu di luar tampak lebih sepi dari biasanya. Saat itu, pendeta Tao Tua Yin Sangzi sedang berjalan menuju hutan belalang di persimpangan jalan menuju Yangchun. Di belakangnya, sekelompok kavaleri berbaju zirah hitam, lebih dari 100 orang duduk di atas kuda mereka, postur mereka rapi dan seragam. Yin Sangzi adalah murid luar Aula Pedang Suci, yang sedang berada di tahap tengah pembentukan fondasi. Ia ditugaskan untuk ditempatkan di luar Aula Pedang Suci, sehingga menghabiskan sebagian besar waktunya jauh dari rumah. 10 tahun yang lalu, saat bepergian di Majiabao, Yin Sangzi melihat Ma Wencai berperilaku baik dan mengangkatnya sebagai murid tidak resmi. Yin Sangzi, yang tidak memiliki anak, sangat menyayangi Ma Wencai, sehingga ia datang mengunjunginya. Saat itu, seorang pencuri membobol Majiabao. Yin Sangzi turun tangan untuk membantu, tetapi ternyata pencurinya adalah seorang wanita yang juga ahli sihir. Yin Sangzi melukainya, dan butuh beberapa waktu sebelum dia memastikan bahwa pencuri wanita itu adalah Zhu Yingtai, yang bersembunyi di desa Yang. Setelah mendengar dari gurunya bahwa pencuri wanita itu memang Zhu Yingtai, Ma Wencai merenung cukup lama sebelum meminta gurunya datang ke Yangchun untuk menangkap Zhu Yingtai dan menegakkan hukum. Ketika muridnya meminta bantuannya, Yin Sangzi tentu saja setuju. Masuknya Liangshan ke Yangchun adalah peristiwa terbesar dalam beberapa bulan terakhir. Puisi Liang Sanbo, jika cinta antara dua insan abadi, mengapa mereka harus bersama siang dan malam? Telah tersebar luas. Meskipun keluarga bangsawan dan keluarga miskin masih membencinya, orang-orang perlahan mulai memujinya, mengatakan bahwa Liang Sanbo adalah orang yang memiliki perasaan mendalam dan karakter sejati. Ma Wencai tidak peduli dengan semua itu, dia hanya ingin tahu bagaimana Liang Sanbo bisa bertahan hidup di desa Yang. Keluarga Ma mengadakan diskusi mengenai masalah ini, dan banyak orang setuju bahwa keluarga Ma harus mengirim pasukan zirah hitam untuk mengambil alih kendali langsung, percaya bahwa aura jahat pasukan zirah hitam akan cukup untuk menekan hantu-hantu di desa Yang. Ma Wencai tidak setuju. Meskipun keadaan tampak tenang akhir-akhir ini, 12 benteng telah berulang kali mengirim para ahli untuk menjelajahi desa Yang, tetapi semua upaya itu gagal, menunjukkan bahwa hantu-hantu desa Yang masih ada. Adapun Liang Sanbo yang menetap di desa Yang, pada akhirnya ia harus mendaftar ke pemerintah daerah. Kepala keluarga adalah Ma Mingyuan, dan ayah Ma Wencai adalah hakim Kabupaten Xinye, yang sama saja dengan mencekik pihak lain. Terakhir,
Ma Wencai membandingkan Liang Sanbo dengan Nangui yang dipelihara keluarga Ma, dan mengatakan tidak akan terlambat untuk membasminya saat ia sudah gemuk. Ma Mingyuan setuju dengan pendapat putranya. Tanpa diduga, Zhu Yingtai ternyata adalah pencuri wanita itu. Ma Wencai menyesuaikan rencananya, meminta gurunya untuk pergi menangkapnya, sekaligus mencari tahu kebenaran tentang desa Yang. Dahulu kala, Ma Wencai pernah mempertimbangkan untuk meminta gurunya membantu keluarga Ma mengambil alih desa Yang, tetapi dia menolak. Dengan kemampuan Yin Sangzi, berurusan dengan hantu-hantu desa yang akan mudah, tetapi dia tidak sanggup menanggung akibat karma dari hantu-hantu yang dizalimi itu. Mereka yang mengolah dirinya sendiri paling takut pada sebab dan akibat. Pertarungan antar praktisi spiritual berada di ranah yang sama, dan mereka kurang terlibat dalam karma. Namun, jika seorang praktisi spiritual membasmi orang awam tanpa alasan, karma yang terlibat sejuta kali lebih besar, dan pasti akan ada pembalasan. Inilah alasan mendasar mengapa dunia spiritual dan dunia sekuler saling menjaga jarak. Sekawanan burung gagak, yang lebih menyukai udara sejuk dan teduh, dikejutkan oleh kehadiran pendeta Tao Tua dan para prajurit di luar, lalu terbang sambil berkokok hebat. Sekawanan burung gagak terbang, seperti awan gelap yang bergulung-gulung, mengejutkan Liang San di bawah pohon beringin. Di kediaman utama keluarga Liang, di kamar tidur Zhu Qingyun yang tengah duduk bersila tiba-tiba membuka mata indahnya, wajahnya membeku. Di rumah utama, suara lembut merdu roda pemintal Liang Yangshi masih bergema. Liang Kang sedang menghitung pendapatan dan pengeluaran periode lalu di ruang akuntansi, sementara Liang Liang, yang menjaga lumbung, secara bersamaan berlatih kuda-kuda sisi sedang mengambil air dari sumur, embernya memercik ke air dengan bunyi gedebuk yang keras. Chen Xin yang sedang memimpin beberapa pelayan membersihkan halaman di tengah jalan mendaki Gunung Xiaoniu, pandai besi Wu Jin sedang mengagumi api biru pucat yang mengepul dari arang di tungkunya. Warga desa yang sedang sibuk ketika tiba-tiba terdengar suara gemuruh di tanah, namun jelas itu suara manusia penjahat Zhu Yingtai, keluar dan menyerah. Semua orang di Yangchun menghentikan apa yang sedang mereka lakukan, mendongak, dan mendengar suara gemuruh di telinga mereka, sementara kepala mereka berputar. Alam semesta tak terbatas, kalian semua hanyalah hantu-hantu teraniaya dari desa Yang. Pendeta Tao Tua ini tidak ingin menjalin ikatan karma apapun dengan kalian. Bubarlah sekarang juga. Liang San melihat seberkas cahaya memancar dari hutan belalang, dan hantu-hantu pendendam dari desa yang tampak mengintai di hutan itu, tetapi tak satu pun berani mendekat. Tak lama kemudian, seorang pendeta Tao Tua melesat keluar. Pendeta Tao Tua itu tinggi besar bagaikan tiang bambu, berdahi lebar, bermata finiks yang berkilat tajam saat membuka dan menutup, hidung mancung dan mulut besar, sejumput janggut putih di dagunya, serta mengenakan jubah Tao dengan lambang Bagua. Sosok putih muncul entah dari mana dan berdiri lebih dari 10 kaki jauhnya dari pendeta Tao Tua itu. Dia adalah Zhu Qingyun. Liang San segera berlari menghampiri Zhu Qingyun dan bertanya dengan cemas, "Nyonya, siapakah pendeta Tao Tua ini?" "Suamiku, cepatlah kembali." Liang San merasakan getaran di hatinya, tidak pernah menyangka bahwa kegelisahan akan menimpa istrinya, dan dia meraih tangan Zhu Qingyun. Zhu Qingyun berpikir dalam hati, "Suamiku, jam berapa sekarang? Kami adalah suami istri yang satu." Zhu Qingyun merasakan kehangatan dalam hatinya, tetapi dia mengerahkan tenaga dan melepaskan diri dari genggaman Liang San. "Zhu Yingtai, jangan berjuang sia-sia. Kau boleh lari, tapi ada 100 prajurit berzirah hitam di luar hutan. Kalau kau pergi, mereka akan meratakan tempat ini dengan tanah, dan semua orang akan dihukum." Teriak Yin Sangzi. Ia tidak ingin melawan Zhu Yingtai. Meskipun sedikit lebih unggul, ia merasa akan butuh waktu lama untuk melawannya. "Kau," wajah Zhu Qingyun memerah karena marah. Liang San melangkah maju dan berkata, "Hei, pendeta Tao Tua, apa kau bahkan tidak tahu siapa aku, Liang Sanbo? Beraninya kau datang ke sini untuk membasmiku seperti ini?" Yin Sangzi tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Liang Sanbo, tahukah kau bahwa istrimu seorang pencuri? Dalam 3 bulan terakhir, telah terjadi 56 pencurian di Majiabao, 12 desa terhubung, dengan emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya dicuri. Semua ini gara-gara istrimu yang baik. Taois tua, jangan membuat tuduhan palsu." Teriak Liang San segera, tetapi dalam hatinya ia berpikir, dia datang tanpa jejak dan pergi tanpa jejak, bisa jadi benar-benar istrinya. Tidak ada gunanya mencari-cari alasan, Zhu Yingtai. Apakah kau akan menyerah atau membiarkan seluruh desa yang binasa bersamamu? Tepat ketika Zhu Qingyun hendak berbicara, Liang San buru-buru berkata, "Taois tua, kau tidak bisa berbuat apa-apa hari ini. Jika kau ingin mencelakai istriku, kau harus melewatiku dulu. Kalau begitu, kita tidak bisa mengatakannya." Ekspresi Yin Sangzi berubah. "Tunggu," panggil Zhu Qingyun, lalu menoleh ke Liang San dan berkata, "Suamiku, ini memang musibah dalam hidup Qingyun, tapi pasti akan berubah menjadi keberuntungan.
Jangan khawatir, aku butuh bantuanmu untuk merawat ibuku. Tidak, teriak Liang San, jantungnya berdebar kencang saat menyadari ada yang tidak beres. Ia berkata, aku ikut denganmu. Suamiku, kau tidak bisa pergi. Banyak orang di desa yang mengandalkanmu. Jika kau pergi, desa yang akan hancur. Jangan khawatir, mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Setelah itu, Zhu Qingyun berbalik dan berkata, Guru Tao, Qingyun menerima hukumanku. Tolong jangan mempersulit suamiku. Yin Sangzi mengangguk dan berkata, dilihat dari suamimu, dia seharusnya tidak tahu tentang ini. Lalu dia menghela napas dan berkata, tenang saja, Nona Zhu, keluarga Ma tidak bermaksud mempersulitmu. Mereka hanya ingin mengundangmu untuk mengobrol. Omong kosong, Liang San tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Beginikah caramu mengundang seseorang untuk mengobrol? Tuan Muda Liang, jangan cemas. Istri Anda memiliki kemampuan magis, jadi keluarga Ma tidak akan berani mempersulitnya. Qingyun, Liang San memanggil dengan lembut. Hati-hati, tuanku. Zhu Qingyun mengucapkan 4 kata dengan lembut dan membungkuk dengan anggun. Liang San menggertakkan giginya, matanya sedikit merah, dan berkata, aku pasti akan menyelamatkanmu. Aku percaya pada suamiku. Setelah berkata demikian, Zhu Qingyun membuka tangannya dan memeluk Liang San. Ini pertama kalinya ia memeluk Liang San atas inisiatifnya sendiri. Pipinya memerah, dan ia berbisik di telinga Liang San, suamiku, setelah cobaan ini berakhir, Qingyun akan memasuki Xuanmen untuk berkultivasi. Jaga dirimu, suamiku. Setelah mengatakan ini, Zhu Qingyun melepaskannya, dan Liang San merasa seolah-olah jantungnya telah dicabik-cabik oleh pisau. Perkataannya menyiratkan bahwa setelah cobaan ini berakhir, semua ikatan duniawi akan terputus. Liang San menggenggam tangan Zhu Qingyun erat-erat. Di kehidupan sebelumnya, ketika Suya meninggal di kamar rumah sakit, Liang San menggenggam tangannya hingga terasa dingin. Tuanku, ketika Qingyun kembali setelah menyelesaikan studinya, dia pasti akan datang untuk membimbing Anda. Raut wajah Zhu Qingyun tampak sedih. Pemandangan hari ini memang sudah kuantisipasi. Awalnya kupikir aku akan pergi dengan anggun, tapi nyatanya berpisah dengan suami yang awalnya tak kusuka ini, hatiku terasa sedikit sakit. Jadi begitulah, hari ini adalah hari perpisahan suami istri. Liang San merasakan sakit yang dalam dan menusuk. Baru sekarang ia menyadari bahwa ia benar-benar jatuh cinta pada wanita di hadapannya. Setetes air mata, yang masih tak terbendung, lolos dari pelupuk matanya. Mungkinkah jika terulang kembali, akan berakhir seperti ini? Tidak, Liang San berteriak dalam hati. Zhu Qingyun dengan lembut menyeka air mata Liang San dan berkata, suamiku, jangan bersedih, kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Liang San menyeringai, memaksakan senyum, dan berkata, aku tidak sedih. Aku hanya tahu bahwa tak seorang pun di surga maupun di bumi akan memisahkan kita. Percayalah, suatu hari nanti aku akan datang menemuimu di atas awan pelangi, dan semua orang yang menginginimu dan ingin menyakitimu akan bersujud di kakiku, gemetar ketakutan. Aku percaya suamiku bisa, Qingyun pasti bisa. Setelah berkata begitu, Zhu Qingyun menarik tangannya. Liang San membeku, menatap kosong saat ia dan pendeta Tao tua yang bau itu pergi. Dalam hatinya, Liang San berpikir, Ma Wencai, tunggu saja. Ketiga saudara Wu sudah bergegas, dan Liang Kang, Liang Liang, dan yang lainnya juga turun dengan pisau pendek. Melihat pemandangan di depan mereka, mereka semua berteriak, Tuan Muda, lawan. Liang San berteriak, tidakkah kau lihat bahwa pendeta Tao itu tidak menyentuh tanah? Mendengar kata-kata Liang San, semua orang menyadari bahwa ekspresi ketiga saudara Wu berubah drastis. Seorang kultivator yang bahkan lebih kuat dari seorang Grandmaster alam bawaan bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. Wu Tu, Wu Huo, Paman Kang, pergilah ke Majiabao untuk mengumpulkan informasi. Laporkan segera setelah ada kabar. Liang San menahan keinginan untuk mengejar Zhu Qingyun. Ia tak pernah ingin menjadi lebih kuat sebelumnya. Hanya dengan menjadi cukup kuat, ia dapat melindungi keluarga dan orang-orang terkasihnya. Wajah Liang San tampak mengerikan. Ia kembali ke ruang kerjanya di mansion, menutup pintu, dan melepaskan kertas itu. Itu adalah catatan yang diberikan Zhu Qingyun kepadanya sebelum ia pergi. Hanya satu baris Qingyun sedang berkabung di rumahnya, buah merahnya bisa dimakan. Buah vermilion terdengar seperti buah yang baik. Bisakah buah itu membantunya membuka meridian Ren dan Dunya? Api harapan menyala di hati Liang San. Ia menyalakan api dan membakar surat itu. Liang San mendapat ide. Ia keluar dari kamar tidur dan melihat Liang Liang menunggu dengan cemas di luar. Liang San berkata, bunyikan bel untuk memanggil semua orang ke rumah untuk rapat. Keesokan paginya, Liang Shan berangkat menuju Sujiawu. Liang San menunggangi keledai yang meninggalkannya hari itu, dan baru saat matahari terbenam ia tiba di Sujiawu.
Liang San dan Zhu Qingyun telah menyelesaikan upacara pernikahan mereka dan kini telah resmi menjadi suami istri. Meskipun enggan, keluarga Zhu tetap memperlakukan Liang San dengan baik sebagai bentuk penghormatan kepada Zhu Qingyun. Setelah Liang San menjelaskan situasinya, Zhu Xian, kepala keluarga Zhu, segera setuju untuk pergi ke Majiabao keesokan harinya untuk bermediasi. Malam itu, keluarga Zhu menyiapkan kamar tamu untuk Liang San, menantu baru mereka, untuk tidur. Namun, Liang San berulang kali menolak, dengan mengatakan bahwa istrinya telah memerintahkannya untuk tinggal di gubuk beratap jerami di depan makam ayahnya selama 3 hari sebagai tanda baktinya kepada istrinya. Mendengar perkataan Liang San, seluruh keluarga Zhu sangat tersentuh oleh bakti putri mereka. Fakta bahwa gubuk duka Zhu Qingyun terletak di daerah terpencil menunjukkan bahwa ayah mertuanya tidak memegang jabatan tinggi di Sujiawu. Butuh waktu setengah jam untuk sampai ke sana, dipandu oleh seorang pemuda. Gubuk beratap jerami itu bersih dan rapi, hanya dilengkapi tempat tidur, kursi, dan rak buku. Namun, rak buku itu penuh dengan gulungan buku. Liang San menyalakan lampu minyak, membentangkan gulungan sutra kelahiran kembali di atas meja, dan mulai membacanya dengan saksama, berulang-ulang. Liang San sangat cemas, tetapi dia harus berpura-pura. Setelah membacanya berulang-ulang, ia perlahan-lahan mulai tenang. Liang San tak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa, seperti kata ibunya, istrinya adalah putri berbakti yang terkenal. Keluarga membangun diri berdasarkan reputasi mereka, jadi mereka mungkin tidak akan mempersulitnya. Wu Jin dan Xiao Jin bekerja siang dan malam untuk menghasilkan biji emas. Jika semuanya gagal, ia akan mengganti kerugian setiap keluarga atas barang-barang mereka yang hilang. Demi istrinya, mengungkapkan bahwa desa Liangjia memiliki urat emas sangatlah bermanfaat. Pada tengah malam, ketika semuanya tenang, Liang San meniup lampu dan memulai pencariannya di bawah cahaya bulan. Mereka mencari sekitar 1 jam, tetapi tidak menemukan apapun. Tulisannya tergesa-gesa dan berantakan, jelas ditulis dengan tergesa-gesa. Liang San tak kuasa menahan diri untuk mengeluh, kenapa wanita ini tidak memberitahuku lebih awal. Lalu ia berpikir lagi, kenapa dia tidak khawatir anggota keluarga Zhu lainnya akan mendapatkannya. Mungkinkah hanya mereka yang memiliki takdir khusus yang dapat memperoleh buah vermilion? Setelah mencari selama 1 jam lagi tanpa hasil, Liang San kembali ke gubuk beratap jerami dan mulai mencari dengan cermat. Mereka menggeledah seluruh gubuk beratap jerami itu tetapi tidak menemukan apapun, jadi Liang Shan mulai mengelilingi gubuk itu, mencari inci demi inci. Perlahan-lahan, mereka berputar-putar, tetapi buah vermilion tetap tak terlihat. Waktu terus berlalu, dan Liang San, yang awalnya tenang, kembali cemas. Hingga fajar menyingsing, mereka masih belum menemukannya. Liang San menegakkan tubuh dan sudah berada lebih dari 20 meter dari gubuk beratap jerami itu. Melihat sekeliling dengan saksama, ia hanya melihat pohon pinus, cemara, dan tanaman merambat. Tidak ada buah merah, apalagi buah merah. Liang San mencari dengan saksama lagi, tetapi tidak menemukan apapun. Hari sudah siang bolong, jadi ia tidak bisa mencari secara terang-terangan dan harus kembali ke gubuk beratap jeraminya. Saat Liang San tiba, keluarga Zhu telah menyiapkan persediaan makanan dan ransum kering untuk 3 hari 3 malam, jadi tidak perlu terlalu khawatir akan diganggu. Ia akan membaca sebentar, lalu keluar untuk mencari lagi. Tanpa disadarinya, 1 hari telah berlalu, dan saat kegelapan turun, Liang San mulai merasa putus asa. Saat senja tiba, Liang San mondar-mandir di dalam gubuk beratap jerami, keinginan tiba-tiba untuk menghancurkan sesuatu muncul dalam dirinya. Tanpa buah vermilion, bagaimana dia bisa meningkatkan kemampuannya? Liang Shan hanya bisa tinggal di gubuk jerami selama 3 hari, dan setelah 3 hari dia harus bergegas ke Majiabao. Liang San gelisah dan merasa hampir pingsan. Pria macam apa dia jika dia bahkan tidak bisa melindungi istrinya sendiri. Setelah berjuang lebih dari 1 jam, Liang San akhirnya tenang dan memutuskan untuk berhenti mencari tanpa tujuan dan mulai berlatih teknik cahaya tulang putih. Liang San melepas sepatunya, naik ke tempat tidur, dan duduk bersila. Butuh waktu 2 kali lebih lama baginya untuk memasuki kondisi meditasi. Tiba-tiba, seberkas cahaya putih muncul, dan ketika Liang San membuka matanya lagi, pemandangan di hadapannya telah berubah. Sebuah ruang redup dan berkabut muncul, dengan dinding-dinding batu, mata air yang berceloteh, dan rerumputan. Liang San melihat tanaman hijau subur di dinding batu, dan buah merah cerah berkilauan menggoda. Buah merah tua. Liang Shan sangat gembira. Di aula resepsi restoran King Yulou di Majiabao, tuan muda keluarga Ma Wencai, dengan hangat menyambut Zhu Xian, kepala desa Sujiawu, yang datang berkunjung. Seluruh 120 rumah tangga dari cabang tertua keluarga Ma tinggal di Menara King Yu. Menara ini memiliki 5 gerbang-gerbang terdalam merupakan aula leluhur untuk memuja leluhur dan menyelenggarakan perayaan-perayaan penting. Gerbang keempat adalah perpustakaan keluarga Ma.
Gerbang ketiga hingga pertama merupakan tempat tinggal bagi keturunan langsung keluarga Ma. Selain bangunan di atas tanah, terdapat pula gudang senjata dan perbekalan serta penjara di bawah tanah. Zhu Qingyun tidak dipenjara di penjara, melainkan di aula samping di depan aula pengorbanan bagian dalam di lantai 5. Keluarga Ma punya alasan tersendiri untuk melakukan hal ini. Yin Shangzi telah mengonfirmasi bahwa Zhu Yingtai adalah seorang kultivator nakal dan bukan pengikut sekte manapun. Kultivator independen belajar secara otodidak, dan karena mereka tidak memiliki sekte yang dapat diandalkan, jalur kultivasi mereka sangatlah sulit. Yin Shangzi memandang Zhu Yingtai seperti dukun desa. Tentu saja, Zhu Yingtai lebih kuat karena telah mencapai tahap tengah pembentukan fondasi. Ini pasti kesempatan yang luar biasa, dan Yin Shangzi sangat ingin tahu, yang merupakan alasan utama ia ingin menangkap Zhu Yingtai. Ma Wencai tercengang saat melihat Zhu Yingtai. Ia mengerti mengapa ia mengirim gurunya untuk menangkapnya. Jauh di lubuk hatinya, ia sangat ingin bertemu putri berbakti ini. Ma Wencai tak pernah membayangkan Zhu Yingtai akan begitu cantik dan anggun. Dia menginginkan wanita ini. Dia memiliki kemampuan sihir dasar, sangat cantik, dan tidak lain adalah Bai Li Xiaoming, dia adalah wanita sempurna. Seorang wanita sempurna berhak untuk menjadi dirinya sendiri. Ma Wencai tahu bahwa wanita itu masih perawan. Ia segera menemukan alasannya ya, bagaimana mungkin wanita seperti itu bersedia menjadi istri Liang Sanbo. Nona muda, istirahatlah lebih awal. Aku, Ma Wencai, pasti akan membantumu menghilangkan kekhawatiranmu. Itulah kata-kata Ma Wencai kepada Zhu Qingyun, yang bisa dianggap sebagai sebuah janji. Ma Wencai memperhatikan ekspresi bingung di wajah Zhu Qingyun. Ia tidak menjelaskan, tetapi ia sudah punya rencana. Langkah pertamanya adalah meminta Liang Sanbo mengeluarkan surat cerai dan memberinya kebebasan, apapun yang terjadi. Ma Wencai penuh percaya diri. Ia yakin Liang Sanbo serakah dan licik. Selama ia mengancamnya dan memenuhi beberapa tuntutannya, tak ada alasan baginya untuk tidak menangkapnya dengan mudah. Saat ini, Zhu Xian tepat di hadapannya. Jika sebelumnya, Ma Wencai hanya akan bersikap sopan di permukaan, tetapi sekarang ia sangat tulus. Paman Zhu, jangan salah paham. Kami hanya mengundangnya ke sini. Kami tidak berniat memenjarakan atau menghukumnya. Paman Zhu bisa menemuinya besok. Bagus, tapi ku dengar itu karena pencurian berulang kali di 12 Linked Dogs. Ma Wencai tersenyum tipis dan berkata, memang benar begitu, tapi sekarang sepertinya ada kesalahpahaman. Namun, setiap negara punya hukumnya sendiri, dan setiap keluarga punya aturannya sendiri. Keluarga Ma kami hanya berpura-pura dan tidak akan pernah mempersulitmu. Tenang saja. Zhu Xian berdiri dan berkata, kalau begitu aku lega. Ah! Liang San berteriak keras di dalam gua, seluruh tubuhnya memerah seperti sosok berlumuran darah. Tak lama setelah Liang San memakan buah vermilion, ia mulai mengalami kram perut yang parah. Tak lama kemudian, seluruh tubuhnya terasa kembung dan nyeri, kulitnya tersumbat, dan ia merasa sangat tidak nyaman. Liang San berpikir, Zhu Qingyun tidak salah, kan? Buah vermilion bisa dimakan, jadi bagaimana mungkin? Namun, Liang Shan tidak menyadari kebenarannya. Zhu Qingyun memang tidak terpengaruh oleh buah vermilion, asalkan ia telah menjalani lebih dari setahun pembacaan kitab suci dan menjalani diet vegetarian, mencapai kondisi kemurnian luar biasa baik jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, mengonsumsi buah vermilion tidak akan menyebabkan penolakan fisik maupun mental. Namun, Liang Shan berbeda. Meskipun Liang Shan telah mengolah teknik cahaya mengalir tulang putih dalam waktu yang cukup lama, tubuh Liang Sanbo yang sekarat tidak dapat menandingi kemurnian murni Zhu Qingyun, sehingga reaksinya jauh lebih kuat. Liang San juga seorang bujangan. Mengetahui bahwa saat kritis telah tiba, ia mati-matian menahan diri untuk tidak berguling-guling di tanah. Ia malah duduk bersila dan memvisualisasikan cahaya yang mengalir dari tulang-tulang putih itu. Setelah rasa kram mereda, rasa sakit yang tajam menyusul, seolah-olah pisau-pisau kecil yang tak terhitung jumlahnya menggores dan memotong daging dari dalam tubuh. Liang San menggertakkan giginya, dan butiran-butiran keringat mengalir deras di wajahnya. Liang San tidak dapat menahannya lebih lama lagi, dan tiba-tiba sebuah kerangka muncul dalam pikirannya. Kalau kamu mencukurnya dengan pisau seperti itu, bukankah kamu akan berubah menjadi tengkorak? Anehnya, setelah merenungkannya dengan cara ini, rasa sakitnya berkurang drastis. Setelah waktu yang tidak diketahui, buah vermilion dicerna sepenuhnya, dan cahaya tulang putih berubah menjadi kabut putih yang secara otomatis bersirkulasi melalui meridian Ren dan Du. Setelah 81 siklus, tiba-tiba muncul semburan energi putih yang melonjak ke atas dari tulang ekor. Sirkulasi sebelumnya hanya di dalam kulit, tetapi kali ini merupakan orbit mikrokosmik yang sesungguhnya. Liang San tahu bahwa saat kritis telah tiba. Uap putih membumbung tinggi hingga pinggangnya, panas membara. Kemudian, uap putih itu perlahan naik dan menyumbat tulang belakangnya, membuatnya terdorong mundur.
Tanpa gentar, Liang San terus mengamati. Layaknya ombak yang menghantam pantai, ombak-ombak itu terus menerjang ke depan. Gelombang ketiga menyapu dirinya, dan Liang San merasakan kelegaan yang tiba-tiba dan menggembirakan di dada, punggung, dan bahunya, perasaan yang bahkan lebih nikmat daripada berhubungan dengan wanita cantik. Liang San tetap bergeming, tidak gembira maupun sedih, dan melanjutkan pendakiannya. Bagian tersulitnya adalah ubun-ubun kepala saya, yang saya indik 9 kali. Telinga saya terasa seperti disambar petir di cuaca kering. Akhirnya, uap putih itu turun, dan meridian Ren dan Du saya tiba-tiba terbuka. Ketika Liang San membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya masih duduk bersila di tempat tidur. Liang San samar-samar menyadari bahwa buah vermilion berada di dunia kecil yang tersembunyi di gubuk jerami, dan syarat untuk memasukinya adalah memasuki keadaan tenang. Pasti begitu, Zhu Qingyun melafalkan sutra kelahiran kembali siang dan malam, yang membuatnya mudah memasuki kondisi tenang, dan tentu saja ia menyaksikan pemandangan menakjubkan ini. Sungguh, dunia ini penuh dengan keajaiban. Liang San memusatkan pikirannya sejenak, dan semburan api biru tiba-tiba muncul dari ujung jari telunjuknya. Dengan lambaian tangannya, sebuah bola api berpendar terbang keluar jendela, dan ledakan keras terdengar di kejauhan. Liang San melesat dan melompat ringan keluar dari gubuk beratap jerami, tempat sebatang pohon setebal mangkuk jatuh ke tanah. Setelah diperiksa lebih dekat, Liang San tidak menemukan tanda-tanda terbakar, dan saat dia menyentuh bagian yang rusak, dia merasakan kesejukan yang menusuk tulang. Liang San tidak terburu-buru menuruni gunung. Sebaliknya, ia semakin memantapkan teknik fosfor yin-nya, diikuti dengan seperangkat cakar tulang putih. Setelah berlatih dengan standar tinggi, ia kemudian membiasakan diri dengan teknik-teknik gerakannya. Dalam sekejap, ia melompat 5 atau 6 zang jauhnya, tetapi ia tidak bisa terbang seperti Zhu Qingyun. Liang San berpikir dalam hati bahwa ini pasti mungkin setelah mencapai tahap pembentukan fondasi. Menjelang senja, Qin Lang, berpakaian seperti pengemis, duduk di tangga sebuah toko gandum di jalan komersial pusat Majiabao. Tak lama kemudian, seorang pelayan keluar dari toko gandum, mengambil sapu, dan mengusir Qin Lang yang kotor ke dasar dinding papan pengumuman. Qin Lang gemetar saat ia menemukan tempat untuk berjongkok, tetapi diam-diam mengirimkan semburan energi ke tubuh pelayan itu. Setengah bulan kemudian, pelayan itu tiba-tiba meninggal. Qin Lang tidak punya kebiasaan melapor nanti jika ada yang mempermalukannya di depan muka, dia akan membalas di tempat, meskipun dia sekarang hanya seorang pengemis. Qin Lang menundukkan kepalanya, rambutnya acak-acakan, menutupi wajahnya. Alisnya yang tipis, hidungnya yang mancung, dan bibirnya yang tebal dengan jelas menunjukkan bahwa ia berasal dari suku nomaden di utara. Yang lebih mencolok lagi adalah bekas luka panjang yang membentang diagonal dari tengah dahinya ke kanan. Hadiahnya dipasang di papan pengumuman. Dia adalah pemimpin pasukan Serigala Hijau, pasukan bandit terbesar di Danyu San dan Xiao Niu San. Tak seorang pun tahu bahwa 3 bulan lalu, Qin Lang memimpin pasukan Serigala Hijau untuk menyatukan 12 kelompok bandit dengan berbagai ukuran di sekitarnya, dan kini ia memiliki lebih dari 30.000 bandit di bawah kendalinya. Setengah bulan yang lalu, Qin Lang muncul dengan menyamar di Majiabao, tentu saja tujuannya adalah untuk menyerang Majiabao. Majiabao adalah tempat yang sulit diserang. Banyak bandit telah mencoba, tetapi tidak ada yang berhasil. Namun, Qin Lang bertekad untuk merebutnya, yang akan memperkuat otoritasnya dan menyatukan para bandit yang tersebar. Pengawal pribadi Qin Lang, yang berjumlah lebih dari 50 orang, telah menyusup ke area tersebut, berniat melancarkan serangan terkoordinasi dari dalam. Tentu saja, ini belum cukup. Kuncinya adalah apakah pasukan Serigala Hijau dapat menghancurkan bangunan tanah tersebut. Hal pertama yang dilakukan Qin Lang ketika tiba di Majiabao adalah mengambil tanah dari bangunan-bangunan tanah. Setelah mencicipinya, ia menemukan bahwa itu adalah tanah liat yang sangat kental dan beras ketan. Bangunan tanah yang kokoh itu dianggap oleh para bandit sebagai benteng yang tak tertembus. Ketika serangan diumumkan, para pemimpin dari berbagai benteng pegunungan tampak ragu-ragu. Qin Lang tidak mengatakan apa-apa, dan tidak ada yang tahu bahwa Qin Lang telah melarikan diri dari kota Tongwan di utara. Kota Tongwan berjarak lebih dari 3.000 li dari sini. Kota ini merupakan kastil raksasa yang berdiri di padang rumput utara dan terkenal di seluruh dunia. Selama pembangunan kota Tongwan, 2 kelompok orang bekerja setiap hari. Satu kelompok membangun kota, dan kelompok lainnya merobohkannya. Jika kota yang baru dibangun tidak dirobohkan, para perobohnya yang mati. Jika dirobohkan, para pembangunnya yang mati. Akibatnya, kota Tongwan dipenuhi darah setiap hari, dan seluruh kota berlumuran darah. Dibandingkan dengan kota Tongwan, Majiabao benar-benar sampah. Rambutnya yang berlumuran lumpur tumbuh menggumpal, menutupi wajahnya. Senyum sinis muncul di wajah Qin Lang. Ia yakin benteng keluarga Ma ini akan segera menjadi miliknya. Matahari terbenam sungguh indah, tapi hanya sesaat sebelum senja.
Liang San menunggangi keledainya, melantunkan puisi sambil bergoyang dan berjalan masuk dari bawah gapura megah keluarga Ma. Terdapat 3 gapura peringatan besar yang berjajar, yaitu gapura kesetiaan, gapura kesalehan anak, dan gapura kesucian. Ketiganya dibangun atas dekrit kekaisaran untuk mengenang keluarga Ma. Semuanya terbuat dari batu terbaik dan dibuat oleh tukang batu terbaik, dengan ukiran yang indah dan kemegahan yang luar biasa. Inilah pusat kejayaan keluarga Ma. Di balik gapura tersebut terdapat pertokoan di kedua sisinya. Pasar saat ini ramai dengan orang-orang, dan Liang San berpikir dalam hati bahwa ia tidak punya pilihan selain mengecewakan penulis aslinya. Liang Shan membutuhkan pintu masuk yang megah, seperti tabuhan drum yang penuh semangat sebelum pertunjukan. Puisi dapat mengungkapkan aspirasi seseorang, tidak ada yang lebih tepat daripada puisi. Liang Shan ingin memberitahu semua pria, tua maupun muda, di Majiabao bahwa Liang Shan telah kembali. Liang San dipenuhi rasa gentar. Ia yakin bisa menyelamatkan istrinya, tetapi keluarga Ma terlalu kejam, dan bahkan kultivasinya di alam pemurnian Ki tahap awal pun tak mampu mengubah situasi secara keseluruhan. Karena itu, Liang San memutuskan bahwa ia hanya bisa mengakali mereka. Setelah Liang San selesai membacakan puisi itu, sekitar selusin pedagang menatapnya, dan area di sekitarnya tampak berhenti seolah-olah jam alarm telah berhenti. Puisi yang bagus sekali. Puisi yang bagus sekali. Setelah beberapa saat, akhirnya sang cendekiawan bertepuk tangan dan berseru lantang. Siapa dia? Seorang petani tua yang memikul beban di pundaknya bertanya dengan suara rendah. Dia juga tidak mengenalinya. Itu Liang Sanbo. Liang Sanbo menghela napas lega, turun dari keledainya, tersenyum tipis, menangkupkan kedua tangannya memberi salam ke 4 penjuru, dan berkata lantang, akulah Liang Sanbo. Si Hain adalah bangunan bata dan ubin 3 lantai, dengan lobi di lantai pertama dan kamar tamu di lantai kedua dan ketiga. Liang San bertemu dengan Paman Kang dan Wu bersaudara, dan mereka berbincang singkat. Paman Kang mengatakan bahwa keluarga Ma tidak menyebarkan berita penangkapan nona muda itu, dan bahwa keluarga Ma tampaknya tidak mempersulitnya, tetapi hanya menjadikannya tahanan rumah. Liang San merasa sedikit lega, mengucapkan beberapa patah kata penyemangat, dan menyuruh Liang Kang untuk menyiapkan hadiah kecil dan segera mengunjungi Ma Wencai. Saat malam tiba, keempat murid Liang Shan makan malam singkat. Liang Kang memimpin jalan sambil membawa lentera, sementara Wu Tu dan Wu Huo menjaga bagian belakang. Liang Shan kemudian melanjutkan perjalanan ke Menara King Yu. Liang Sanbo melangkah dengan angkuh, menyapa setiap orang yang ditemuinya dengan hormat sambil mengepalkan tangan. Saya Liang Sanbo, dan saya sedang dalam perjalanan ke Menara King Yu untuk memberi penghormatan kepada Tuan Muda Ma Wencai. Tak lama kemudian, sekelompok penonton mengikuti di belakang sang guru dan keempat pelayannya. Paman Kang mengetuk pintu dan menyerahkan kartu nama kepada penjaga pintu, yang dengan dingin berkata, tunggu. Setengah jam kemudian, penjaga pintu menjulurkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda saya bilang dia tidak mau menemuinya. Wajah Liang San memerah karena marah. Ia menangkupkan tangannya untuk memberi salam dan berseru lantang, saya Liang Sanbo. Istri saya, Zhu Yingtai, telah ditangkap secara tidak adil oleh keluarga Ma. Saya datang ke sini untuk menuntut keadilan. Liang San meneriakkan ini 3 kali. Semua orang yang menyaksikan tercengang. Apa, Zhu Yingtai telah ditangkap? Taktik pertama yang digunakan Liu Bei saat menyeberangi sungai Yangtze untuk menikah adalah mempublikasikan pernikahan tersebut. Melihat tujuan awalnya telah tercapai, Liang San segera berkata dengan marah, aku tidak akan pergi sampai keluarga Ma memberiku jawaban yang pasti hari ini. Ketika Ma Wencai mendengar Liang San mengatakan hal-hal seperti, suamiku dan aku adalah pasangan yang harmonis dan penuh kasih di halaman dalam, dia tidak dapat lagi berkonsentrasi membaca sejarah musim semi dan musim gugur dan mengutus seseorang untuk melaporkan kembali. Setelah menerima konfirmasi bahwa mereka akan bertemu keesokan harinya, keempat pria itu, tuan dan pelayan, kembali ke Four Seas Inn. Setelah menutup pintu, Liang San berdiskusi dengan Paman Kang, Wu Tu, dan Wu Huo bahwa mereka harus bertemu Zhu Qingyun keesokan harinya, apapun yang terjadi. Liang San tetap gelisah hingga mereka bertemu. Meskipun Liang Shan telah mencapai tahap awal pemurnian Qi, Majiabao masih dipimpin oleh pendeta Tao tua itu, jadi Liang Shan jelas bukan tandingannya. Selain pendeta Tao tua itu, Majiabao juga memiliki master bela diri yang kuat. Jika dia mencapai tahap inti emas, dia bisa saja pergi dan merebut kembali istrinya. Sial, yang lemah selalu yang kalah, pikir Liang San dalam hati. Setelah berdiskusi, Liang San mengajak Liang Kang mengunjungi Zhu Xian, kepala keluarga Zhu. Zhu Xian sudah mengunjungi Zhu Yingtai dan seharusnya memiliki informasi yang lebih akurat. Setengah jam kemudian, Liang San keluar dari kediaman keluarga Zhu di Majiabao, merasa sedikit lega. Keluarga Ma memang tidak mempersulit Zhu Qingyun. Berdasarkan pemahaman Liang San tentang Zhu Qingyun, ia mungkin bisa pergi sekarang jika ia mau namun, ia naif,
memikirkan sebab dan akibat, dan yang terpenting, takut melibatkannya. Bahkan jika masalah ini terselesaikan dengan lancar, Zhu Qingyun mungkin akan meninggalkan keduniawian untuk menekuni Taoisme. Memikirkan hal ini, Liang San merasakan sakit di hatinya. Ia tidak memiliki ambisi besar saat lahir ke dunia ini, ia hanya ingin keluarga Liang menetap di Gunung Xiaoniu dan ia serta istrinya menjalani kehidupan yang damai dan bahagia. Namun kini, keinginan itu pun terasa seperti mimpi belaka. Zhu Qingyun bertekad untuk mengembangkan Taoisme, dan Liang Shan tidak bisa menghentikannya. Jika semuanya gagal, Liang Shan akan pergi bersama Zhu Qingyun ke sekte yang disebut Xuanmen itu. Namun, ini berarti meninggalkan fondasi yang baru saja dibangun Gunung Xiaoniu, dan sekelompok besar orang kini mengandalkan mereka. Mereka tidak boleh begitu tidak setia. Setelah banyak pertimbangan, Liang San masih belum punya rencana dan hanya bisa menjalaninya selangkah demi selangkah. Saat itu, terdengar tawa serak dan keras dari luar. "Oh, Saudara Liang. Saudara Liang." Liang San mendorong pintu hingga terbuka dan melihat seorang pria melangkah ke atas. Ia mengenakan mahkota kecil dan jubah brokat, bermata sipit, berhidung mancung, dan berkulit pucat, jelas seorang pria bejat. Liang San meliriknya sejenak sebelum menyadari bahwa pria itu adalah Zhu Dachang, teman sekelasnya dari Akademi Lutai. Keluarga Zhu Dachang adalah pedagang kaya. Ia dipandang rendah saat belajar di Akademi Lutai karena latar belakang pedagangnya, tetapi akhirnya ia dipasangkan dengan Liang Sanbo. "Oh, Saudara Zhu." Liang San segera membalas sapaan itu dengan menangkupkan tangannya. "Saudara Liang, ini salahmu. Kau sudah datang ke Majiabao beberapa kali tapi tak pernah datang menemuiku. Apa kau meremehkanku?" kata Zhu Dachang, melotot ke arah Liang San dan menarik lengan bajunya. "Ayo, ayo, aku akan mengajakmu ke tempat yang menyenangkan." "Saudara Zhu, aku benar-benar tidak ingin pergi. Aku sudah mendengar sedikit tentang urusanmu, tapi kau tidak tahu bahwa semakin menyenangkan suatu tempat, semakin baik pula beritanya. Saudara Liang, kau pasti akan mendapatkan sesuatu dari ini." Liang San ragu sejenak, tetapi Zhu Dachang menangkapnya dan menyeretnya keluar. Sebuah pikiran terlintas di benak Liang San, dan ia berkata, "Kalau begitu aku akan patuh dengan hormat." Pasar malam Majiabao ramai, jauh melampaui 12 desa terhubung. Restoran dan kedai teh dipenuhi orang, tertawa dan bercanda, dengan suara alat musik bambu dan alat musik gesek, serta alunan merdu yang bebas terdengar. Bulan yang cerah menggantung di atas kepala, menciptakan pemandangan yang indah. Liang San mengikuti Zhu Dachang, merenungkan kemunculannya yang tiba-tiba. Ia teringat kembali saat-saat sebelumnya dia datang ke Majiabao, Zhu Dachang tidak muncul. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, Zhu Dachang diutus oleh Ma Wencai. Tak lama kemudian, keduanya tiba di pintu masuk Menara Sanfang. Zhu Dachang terkekeh dan memberi isyarat agar mereka masuk. Liang San berbalik hendak pergi, namun Zhu Dachang menarik lengan bajunya dan berkata, "Sanbo, dulu kita sering ke tempat seperti ini, apa kau sudah memulai lembaran baru setelah menikah?" "Tidak, istriku ditahan tanpa alasan, bagaimana mungkin dia masih ingin bersenang-senang?" "Sanbo, aku cukup mengenalmu untuk mengenalmu." Zhu Dachang terkekeh dan berkata, "Kau tak mungkin melupakan Suster Hua Mei, kupu-kupu malam tercantik di Menara Sanfang, dulu. Kau bilang kau akan mati bahagia meski hanya semalam bersamanya. Apa kau pernah bilang begitu?" "Aku memang mengatakan itu, tapi," dahi Liang San dipenuhi keringat. "Cukup, Sanbo, puisimu akhir-akhir ini cukup terkenal. Lirikmu, jika cinta antara dua insan abadi, mengapa mereka harus bersama siang dan malam, adalah mahakarya abadi. Suster Hua Mei memintaku untuk mencarimu, Sanbo. Jika kau bisa memberiku sebuah puisi, aku akan dengan senang hati memanjakanmu setiap malam." Sambil berbicara, Zhu Dachang mengedipkan mata dan meringis. Liang San mengerutkan bibirnya, menghentakkan kakinya, dan berkata, "Apakah Suster Hua Mei benar-benar tahu apapun tentang istriku?" Zhu Dachang sangat gembira dan berkata, "Tentu saja. Rumah bordil dan tempat hiburan malam adalah tempat paling populer di dunia. Jika kau ingin tahu berita apapun, kau bisa mencarinya." Begitu selesai berbicara, Liang San mengangkat jubahnya dan melangkah masuk ke Menara Sanfang. Zhu Dachang tersenyum lebar hingga matanya menyipit. "Ya ampun, kedua tuan muda itu sungguh gagah. Para wanita, kemarilah dan sambut tamu-tamu kita," seru sang nyonya dengan lantang. Liang San berdiri di aula bunga di lantai 1, persis seperti di film-film dan drama TV zaman dulu. Meja-meja telah ditata, dengan lebih banyak perempuan daripada laki-laki, dan semua orang minum dan bermain permainan minum. Sebelum Liang San sempat bereaksi, 3 atau 4 wanita berjubah sutra tipis, membawa aroma harum, bergegas menghampiri dan mengelilinginya. "Nyonya, jangan biarkan wanita-wanita vulgar ini membodohi saudaraku. Ini Liang Sanbo yang terkenal, yang dipanggil khusus oleh Suster Hua Mei." Mendengar bahwa Suster Hua Mei yang memanggil mereka,
Para wanita itu mundur selangkah, tetapi satu persatu mereka memamerkan payudara mereka dan memelototi Liang San. Sang nyonya terkekeh seperti ayam betina dan bertepuk tangan, berkata, jadi Tuan Muda Liang. Putri Anda sudah mandi dan berganti pakaian, dan sedang menunggu di belakang. Liang San dan Zhu Dachang tidak naik ke atas, melainkan mengikuti wanita itu ke halaman belakang, melewati kolam teratai kecil melalui koridor yang berkelok-kelok. Bagian belakang menara Sanfang memang bergaya taman, tampak unik dan elegan. Liang San dan Zhu Dachang tiba di luar kamar pengantin, di mana sang nyonya berbisik, putriku, Tuan Muda Liang dan Tuan Muda Zhu telah tiba. Memem, ia menjawab dengan lembut, tetapi suaranya seperti berputar-putar di telinga, langsung membangkitkan jiwa. Liang San merasa sedikit merinding wanita di ruangan ini memang begitu memikat. 20.